Dr. Tan Sotien M. Hum merupakan seorang dokter dan dosen di Binus University. Beliau telah menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang gizi, komunitas di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beliau juga pernah bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dengan menyelenggarakan webinar MPASI berbasis pangan lokal. Dan tidak hanya sebagai dokter saja, tapi beliau juga aktif di sosial media sebagai narasumber dan edukator kesehatan. Kalau begitu, kita sambut bersama. Ini dia Dr. Tan Sotien M. Hum. Boleh beri tepuk tangan? Yeay, halo dok, apa kabar? Halo juga, apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Ya. Selamat pagi dok, selamat hari Minggu. Tentunya hari ini hari Minggu, tapi kita tidak libur untuk belajar. Jadi waktu dan layar kami persilahkan kepada Dr. Tan untuk langsung memberikan sharing-sharing kepada para moms yang ada di sini dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu dan layar kami persilahkan, Dr. Iya, barangkali saya mau berkomunikasi juga dengan Frisil nih. Karena biasanya kalau saya mengawali suatu webinar, saya pengen menjajaki dulu nih seberapa jauh orang itu bisa memahami. Nah, biasanya bempernya itu moderatornya. Ya. Oke, kenapa sih MPASI itu mesti ada beberapa syarat dengan MPASI memang. Kenapa MPASI itu menjadi penting? Frisil, kira-kira jawaban kamu apa? Ya, MPASI harus menjadi penting karena memang ini kan yang namanya MPASI merupakan fondasi atau dasar dari 1000 hari pertama dari buah hati kita ya. Jadi memang fondasi nutrisinya sendiri itu memang di fase MPASI. Oke, aku mau meluruskan lagi ya bahwa fondasi 1000 hari pertama kehidupan itu nggak ada mana yang lebih penting, nggak ada yang mana yang lebih penting. Tetapi karena MPASI memang menempati rentang waktu yang paling panjang ya. Jadi bayangkan ya 1,5 tahun ya, 1,5 tahun dari suatu kehidupan anak di muka bumi, maka tentu saja MPASI menjadi penting. Ya, karena setengah tahun pertama kan cuma nyusu doang nih sama mamaknya, ya kan? Ya kan? Ya, jadi sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan itu equal sih, adil karena 9 bulan 2 minggu kan di perut ibunya. Nah, 9 bulan 2 minggu di perut ibunya. Jadi ditambah dengan 6 bulan ASI eksklusif. Jadi in total itu sekitar 15 bulan ya. Nah, 15 bulan. Anda bisa bayangkan sebetulnya. Jadi separuh itu adalah dipenuhi oleh sesuatu yang anaknya belum makan. Ya, jadi 15 bulan aja anaknya sudah harus makan doang. Nah, lalu kemudian 10 bulan berikutnya, 9 sampai 10 bulan. Nah, anaknya mulai makan. Nah, ini menjadi problem. Karena kalau urusannya berdua, kalau urusan berdua ini biasanya ada tarik ulur nih antara ibu dengan anaknya. Ditambah lagi anak itu kalau sudah 6 bulan kan udah lebih aktif ya. Ya, ada maunya dan sebagainya. Bahkan ketika usia 4 bulan pun anak itu kalau netek udah mulai salto. Udah mulai jungkir balik, ya pokoknya anaknya udah reok. Nah, istilahnya mamak-mamak sekarang anaknya reok gitu ya, udah kayak reok ya. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang justru mengeluhkan. Saya pengen meletakkan fondasinya dulu nih. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan usia 4 bulan bayinya udah mulai seret berat badannya. Oke, aku boleh tanya sama Frisil nggak? Frisil, kalau misalnya 4 bulan nih bayinya udah mulai seret usia 4 bulan, padahal masih menyusu nih, anaknya masih ASI eksklusif. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya, Fris? Yang harus dilakukan ya mamahnya harus tetap untuk genjot ASI-nya. Kan mamahnya juga bisa berusaha dari asupan nutrisi yang dimakan. Mamanya harus tetap masuk nutrisi yang dimakan, jadi memperhatikan asupan nutrisi dari ibunya sendiri supaya ASI-nya berkualitas, supaya bisa tetap untuk menyusui memberikan ASI yang terbaik. Itu kalau saya sih, dok. Oke, jadi kebanyakan orang di ruangan ini memang berpikir tentang makanan. Kalau nggak makanan ibunya, tentu makanan anaknya. Sebetulnya kita harus berfokus pada anaknya. Banyak orang ngeberatin di makanannya, tetapi tidak ngeberatin di anaknya. Nah, Anda harus lihat bahwa anak udah 4 bulan itu nggak sama seperti bayi baru 1-2 bulan. Ya, jadi artinya umur 4 bulan itu bayi itu sudah mulai secara sensorik, udah mulai gercep ya. Dia ngeliat ayahnya pulang, copot, nggak nenen.
Pak RT datang, tok tok tok, assalamualaikum. Halo, dia lagi mau menyampaikan berita apa gitu, atau lagi ngebagiin selebaran apa. Wah, Pak RT datang, ya kan? Jadi atau mamanya udah mulai dagang di warung nih ya, mamanya naruh anaknya di balik kerudung misalnya. Jadi anaknya cuma nebeng aja denger mamanya dagang hebat banget ya, tapi dia nggak netek. Nah ini dia. Jadi sekali lagi Anda harus juga fokus di anaknya. Ini penting loh. Ini penting ya. Jadi bagaimana kita sebagai tandem itu memahami anak ini bukan cuma makan, tetapi anak ini tumbuh dan kembang. Dan anak kalau tumbuh dan kembang tentu tidak sama seperti yang kemarin, apalagi yang bulan lalu. Jadi barangkali usia 4 bulan kenapa berat badannya seret, itu bukan karena ASI-nya kurang, bukan karena butuh MPASI dini, hati-hati ya, bukan butuh MPASI dini, tetapi karena anaknya tidak menyusu optimal. Nah, tidak menyusu optimal, coba Anda tandain. Sering copot-copot. Nah, jadi akhirnya yang dia susukan, yang dia netek itu cuma ASI bagian depan. ASI bagian depan itu kebanyakan memang isinya cairan. Karena anaknya haus, banyak antibodi, banyak. Makanya kenapa banyak mertua yang suka nyinyir, ASI lu bening. Ya, dia ngelihat yang bagian depan. Dia nggak lihat ketika teteknya hampir kosong. Nah, ketika anaknya disusui terus sampai tetenya hampir kosong, ASI bagian akhir itu kaya dengan lemak. Jadi anaknya mesti menyusu dengan optimal. Ini penting nih. Ya, jadi bagaimana anaknya melekat, bagaimana anaknya bisa betul netek, fokus. Dok, tapi kalau anak saya fokus di ruangan tenang, anak gua ketiduran nih. Oke, kalau dia ketiduran, pijat payudaranya supaya ASI-nya mengalir lebih lancar. Lalu anaknya lu mesti netek ya. Nah, lakukan sampai kedua payudara kosong. Insya Allah anaknya kemudian bisa menyusu dengan baik dan optimal. Ya, jadi sekali lagi karena kita mau mulai bicara tentang MPASI, MPASI di Indonesia belum berubah, kita masih usia 6 bulan. Jadi MPASI adalah makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI. Jadi kalau Anda merasa berat badan anak Anda kurang di bawah usia 6 bulan, jangan pikir tentang MPASI dulu, tapi Anda evaluasi dulu sebabnya apa. Sebab dengan evaluasi, maka Anda bisa menemukan solusi yang tepat. Itu yang namanya dengan disebut sebagai tindakan efektif. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada jeng-jengnya. Kalau seandainya kita sudah mulai nih MPASI usia 6 bulan. Tolong, di Indonesia kita punya namanya buku panduan. Nah, buku panduan kita sekarang bernama buku KIA yang ada cirinya nih, buku KIA-nya nih. Bentar ya, aku boleh share screen ya. Oke, buku KIA sekarang kita clear-nya. Nah, nih tuh tolong dilihat deh. Frisil bisa kelihatan nggak gambarnya? Ya. Bisa nampak nggak? Terlihat sangat jelas, nampak dok. Oh, alhamdulillah. Oke, jadi sekarang buku kita yang buku KIA kita itu gambar ibu bapaknya udah pakai batik warnanya biru. Jadi bagi teman-teman yang baju batiknya masih warnanya coklat ya, tolong dibuang aja bukunya. Ya udah lawas, perlu direhab ya, perlu direnovasi itu bukunya. Jadi kalau kalian nggak punya, ketik aja di Google, nggak usah minta-minta di puskesmas. Nah, nanti malah Allah ibu minta-minta Google aja ya. Jadi bisa di-download nih. Buku KIA Kemenkes 2021. Bayangin 2021 bukan cuma 2020. Nah, dari sini kita bisa melihat itu yang saya lingkarkan. Nah, ini yang saya lingkari. Jadi pemenuhan gizi usia 6 sampai 23 bulan ya, jadi usia MPASI itu sampai dengan usia 2 tahun, ya kan? Nah, pertama adalah tepat waktu. Nah, kita bicara soal tepat waktu nih. MPASI diberikan mulai usia 6 bulan. Ya, jadi bukan 4 bulan setengah, bukan 5 bulan, Bu Dokter. Gini. Tapi ada artis ya, ada selebrita yang ke sebelah sono tuh, dokter anaknya mengatakan usia 4 bulan setengah udah boleh makan loh. Nah, ini dia. Ini Frisil, saya lagi pengen meluruskan cerita-cerita seperti ini. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngikutin nih, ya, Anda harus bisa membedakan antara yang disebut dengan ranah klinisi dengan ranah edukasi. Nah, yang repot di Indonesia nih, semua yang kalian dengar dari dokter pribadi Anda, itu semua diunggah ke ranah media sosial. Jadi seluruh jagat raya termasuk orang di Alaska bisa baca, oh, artis X memberikan makan anaknya usia 4 bulan setengah. Ya, jadi seakan-akan itu adalah suatu suatu pakem, which is not. Ya, jadi barangkali ada kasus khusus pada orang tersebut. Ya, jadi nomor 1 apa yang baik dan benar bagi dia belum tentu baik dan benar bagi anak Anda. Karena anaknya dia punya kasus yang tidak sama dengan anak Anda.
Jadi kalau anak Anda sebetulnya baik-baik saja, tapi hanya karena perlekatan menyusunya salah, maka Anda harus memperbaiki dari sumber permasalahannya. Jadi bukan ngikut-ngikut sesuatu yang terjadi di kamar praktek dokter. Ya sama seperti kayak Mbak Frisil batuk nih. Nah lalu kemudian Mbak Frisil bilang, aduh gue batuk udah lama, buset ya. Ternyata gue TB loh. Lalu kemudian gue dikasih obatnya nih A, B, C, D. Anda unggah ke media sosial. Lalu semua ibu-ibu mengatakan, waduh kalau gue juga gejalanya. Jadi Fakultas Google dan Universitas YouTube. Oh sekarang ada lagi program studi TikTok. Aduh ini ngerinya bukan main ya. Ya lalu kemudian Anda dengan dalih berhemat nggak usah pergi ke dokter, kita ikutin aja apa yang Mbak Frisil kerjakan. Padahal barangkali Mbak Frisil itu kan ada kasus khusus ya, dan semua batuk bukan TBC, semua batuk bukan pneumonia, semua batuk tidak sama dengan asma, ya kan? Jadi tolong dilihat bahwa kasus-kasus klinik, kasus-kasus ranah kamar praktek dokter itu tidak bisa dikebiah-uyah, tidak bisa digeneralisir menjadi suatu program edukasi bagi masyarakat keseluruhan. Jadi sekali lagi ibu-ibu, pertama adalah tepat waktu, ya. Lalu yang lebih penting lagi adalah adekuat. Nah, adekuat itu artinya apa? Secara jumlah harus cukup. Jadi dengan memperhitungkan jumlah, frekuensi, berapa kali diberikan, lalu kemudian konsistensinya. Nah, apa bedanya konsistensi dengan tekstur? Ini banyak ibu-ibu suka bingung nih. Ayo, saya kembali kepada Frisil deh sedikit-sedikit. Fris, apa bedanya konsistensi sama tekstur, Fris? Kalau konsisten itu berarti kita memberikan makanan tuh yang konsisten, Dok. Misalkan konsistensi, bukan konsisten dalam pengertian komitmen. Konsistensi dari MPASI. Oke. Lain, konsistensi dengan tekstur berbeda. Nah, ini dia. Ya. Konsistensi itu adalah tentang kental dan encer. Jadi konsistensinya apa? Padat, kental, encer. Itu. Nah, banyak orang salah ngerti konsistensi dengan tekstur. Tekstur itu adalah lembut, halus, kasar, bergerindil, atau utuh. Nah, ya. Jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya beralih ke makanan-makanan kemasan lah ya, yang saya nggak anti loh ya dengan MPASI fortifikasi, itu urusan mereka lah ya, saya nggak berhak untuk bilang anti. Tetapi barangkali banyak ibu-ibu zaman sekarang dan juga para nakes zaman sekarang itu nggak bisa bikin bubur bayi yang tepat. Ini yang menjadi problem. Akhirnya ketika diberikan ke bayinya, anaknya weh. Itu bahasa medsos itu ya itu bahasanya. Karena apa? Bukan bayinya nggak doyan sayang. Ya banyak orang mengatakan bahwa Pak bayi saya hoek dikasih bikinan saya karena bayi saya nggak doyan. No. Bayi itu bukan orang dewasa mini. Jadi hoeknya itu tidak sama dengan hoeknya Anda. Hoeknya dia barangkali ada yang nyangkut, teksturnya nggak tepat, bergerindil. Jadi walaupun Anda mengatakan, Dok, udah saya bikin encer. Nah itu kan konsistensi tuh. Encer, kental, padat. Nah, itu adalah konsistensi. Tetapi bisa aja nggak encer tetapi bergerindil. Nah, ini dia. Karena teksturnya itu tidak halus dan lembut. Itu. Ya, sedangkan pabrik itu pinter banget kalau mau bikin tekstur. Karena dia punya mesin. Halus banget. Jadi keluar kayak kecap gitu loh. Tinggal telan gitu kan ya. Tetapi kalau kita mau bikin sendiri, ya maka kita harus betul-betul memperhatikan. Untuk bisa memperoleh tekstur yang betul-betul halus dan lembut. Nah, kalau saya mengatakan tekstur, izin ya, saya ingin memberikan gambar. Maka teksturnya adalah seperti ini kalau pada waktu pertama kali belajar makan. Ya, coba lihat, nggak ada yang bergerindil. Bintik-bintik itu hanya sekedar warna dari barangkali brokolinya, warna dari daun bayamnya, tetapi dia sama sekali lembut dan halus. Jadi bahasanya MPASI untuk anak umur 6-8 bulan itu adalah mangap suap telen. Mangap suap telen. Oke ya kan? Alright. So, kita kembali lagi kepada saya punya paparan. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa bedakan antara konsistensi dengan tekstur. Ya, jadi konsistensi itu adalah cair, ya, kental, padat, ya, keras, itu adalah konsisten. Tapi tekstur itu adalah tentang halus, lembut, bergerindil. Nah, teksturnya mulai kasar, nah itu dia. Ya, lalu kemudian variasi makanan, tentu saja. Ya, variasi makanan ini hukum wajib. Jadi sekali lagi variasi makanannya itu tidak boleh lagi menu tunggal.
Nah, barangkali ada nakes sebelah sana yang mengajarkan MPASI pertama cuman buah doang, sayur doang. Oke, artinya itu pendapat pribadi. Ya, sebab yang disebut dengan MPASI yang benar itu adalah kita mempunyai ada kecukupan yang disebut dengan gizi seimbang di dalam MPASI. ASI sendiri merupakan asupan gizi seimbang ketika anaknya belum makan. Jadi asupan ASI adalah disebut sebagai ASI eksklusif, itu adalah asupan gizi seimbangnya bayi. Tetapi begitu usia 6 bulan, ASI aja nggak cukup. Tapi bukan berarti lalu kemudian ASINya berhenti diganti sufor. Oh tidak. ASI tetap diberi sampai usia 2 tahun atau lebih. Yang ngomong bukan dokter Tan ya. Yang ngomong bukan dokter Tan. Oke, yang ngomong adalah WHO ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ASI lu udah bening, ya kan? Udah deh, udah 6 bulan cukup deh, udah eksklusif. Udah, kalau anak udah makan ganti dengan sufor. Oh, baiklah. Mari kita lihat aturannya. Ini yang ngomong bukan dokter Tan loh ya. Breastfeeding should begin at birth and can continue up to 2 years of age or beyond. Jadi artinya menyusui itu bukan ASI doang ya. Menyusui, bedakan antara menyusui dengan memberikan ASI. Menyusui itu mulai pada saat kelahiran, harus dimulai pada saat kelahiran yaitu IMD, dan dapat berlangsung sampai dengan 2 tahun atau lebih. Tetapi bukan ASI aja. Nah ini dia, bukan ASI aja. Ya, jadi kita harus mempunyai yang disebut dengan pengertian yang benar. Oke, dok, jadi isinya apa? Yang pasti adalah makanan pokok ya. Jadi kalau Anda biasa makan nasi ya pakailah nasi. Nggak usah bikin MPASI langsung dari beras. Ya kan lama. Ya, anaknya keburu tidur nanti. Lalu kemudian tentu saja yang saya lingkerin tuh. Yang saya lingkerin. Ini penting banget ya. Makanan sumber protein hewan. Ada ikan, ayam, daging, hati, udang. Tuh bayangin, udang. Udang boleh loh ya selama anaknya tidak alergi. Telur. Ya, atau boleh barangkali susu dan hasil olahannya itu tergantung dari situasi Anda. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang memang ada kan orang Indonesia tinggalnya di Jerman ya. Lalu kemudian di situ ada olahan susu misalnya, ya diberikan biskuit ya, lalu dan sebagainya itu tentu bisa-bisa saja. Lalu pemberian protein hewani dalam MPASI itu diprioritaskan. Ya, jadi jangan pernah mengatakan bahwa dok anak saya kalau makan protein pasti dilepeh. Nah, begitu Anda mengatakan protein hewani dilepeh, Anda mesti ngecek apanya? Anda mesti ngecek teksturnya. Jadi bukan salah protein hewaninya. Bisa saja karena protein hewani itu kalau kena panas, kalau dimasak biasanya mudah keras. Jadi ketika diulek dan saring itu masih bergerindil. Jadi bukan anaknya nggak doyan, tetapi anaknya menolak teksturnya. Ya, selain itu tentu saja sumber protein nabati mulai diperkenalkan. Ya, diperkenalkan itu bukan berarti tidak diberi. Ya kan, diberi, tetapi bukan menjadi prioritas. Nah, perkataan mulai diperkenalkan, hati-hati. Karena kalau Anda lihat yang di sebelahnya juga dituliskan mulai diperkenalkan buah dan sayur. Nah, mulai diperkenalkan apa artinya? Tetap menjadi hal yang penting. Ya, tetap karena tadinya kan anak sebelum usia 6 bulan kan nggak pernah kenalan ya sama sayur dan buah. Jadi kalau udah usia 6 bulan tentu diperkenalkan. Diperkenalkan tetapi bukan berarti jumlahnya menyamai seperti kayak anak-anak yang lebih besar. Tetap diberi tiap hari tetapi jumlahnya diatur supaya tidak melebihi makanan dari sumber-sumber yang lain seperti makanan pokok, makanan protein hewani dan sebagainya. Karena apa? Buah dan sayur jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. Tetapi menjadi berguna setiap kali makan karena mengandung vitamin A dan C. Nah, di sini kurang ditambahkan. Kenapa? Karena vitamin A dan C justru meningkatkan penyerapan zat besi dari bubur Anda. Ini penting nih, perlu dikasih garis bawah. Nah, khusus dengan di Indonesia, maka disebutkan, lihat lagi itu di atas, lemak diperoleh dari proses pengolahan. Misalnya apa? Anda menggunakan penambahan minyak, bisa pakai minyak kelapa, minyak ayam yang ngetren itu, pakai santan, dan penggunaan protein hewani dalam MPASI. Karena apa? Protein hewan itu tidak cuma isinya protein. Contoh misalnya, Anda mengatakan hati sapi, hati ayam, hati kambing. Hati itu tidak ansih, tidak melulu isinya protein dan zat besi. Hati, daging itu juga mengandung lemaknya. Nah, tetapi karena jumlahnya barangkali kurang, maka lemak itu diberikan sebagai tambahan lagi.
Nah, tambahannya apa? Itu tadi, penambahan minyak, santan, dan sebagainya. Ya, jadi kalau Anda mempelajari MPASI, sebetulnya MPASI bikinan sendiri, bikinan rumah, itu nggak ribet dan nggak mahal. Dan nggak perlu Anda jadi apa ya, jadi senewan gitu, kayak, kok gue jadi nggak waras ya, ini mesti beli, itu stoknya habis lah. Kalau saya mengatakan bahwa kalau anak-anak itu diberi makan oleh ibunya, lalu harus punya stok khusus, pertanyaan saya, orang tuanya makan apa ya? Nah, jadi dari story-story yang saya upload beberapa hari yang lalu, di situ ada beberapa pelajaran dari para ibu-ibu zaman sekarang yang mengatakan, Dok, justru dengan saya mulai memberikan MPASI pada anak saya, malah gizi keluarga saya menjadi lebih baik. Alhamdulillah, puji syukur. Karena apa? Karena dia jadi sadar, oh ternyata makanan bayi itu sumbernya ini, sumbernya ini, sumbernya itu. Misalnya nih, orang nggak bisa kan cuma beli ayam doang. Kadang-kadang kalau di daerah kota, di beberapa kota tertentu ada, bukan Jakarta ya, kalau Jakarta gampang, Jabodetabek gampang, tapi beberapa kota-kota kecil tertentu kalau mau beli ati ayam itu bareng sama ayamnya, nggak boleh cuma beli atinya doang. Oke, jadi karena beli sama ayamnya, jadi bapak ibunya yang biasanya cuma makan ketoprak, makan seblak, mau nggak mau bapak ibunya ikutan makan ayam. Ya, jadi alhamdulillah ini suatu hal yang baik banget gitu loh ya. Anaknya, ibunya mulai belajar. Anaknya butuh sayur, butuh buah, butuh protein. Lama-lama orang tuanya mikir, ya kan nggak mungkin ya kalau kita buka pepaya cuma buat bayinya doang. Pepayanya rusak dong ya. Kan pepaya itu kan harus sekali dibuka dimakan supaya tidak teroksidasi. Begitu pula dengan buah yang lain. Ya, mau pisang kayak mau buah naga. Jadi otomatis sisa dari buah anak yang dikasih tadi orang tuanya ikut makan, betul apa enggak? Ya, seperti Anda buka pisang misalnya. Pisang satu buah itu kan kalau dikasih ke bayi paling cuma 1/4, kerok, suap. Lah, sisanya 3/4 buat siapa? Ibunya yang makan, ya. Jadi dengan kata lain bahwa sebetulnya dengan Anda punya bayi, itu Tuhan mengajarkan kita untuk kembali lebih sehat. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat kembali di buku KIA Anda, maka yang nomor 3 yang diberikan tulisan huruf tebal itu adalah tentu juga dengan perkataan aman. Nah, banyak orang itu suka menuduh anaknya diare itu justru karena MPASI-nya jorok. Saya nggak yakin. Jadi banyak bayi-bayi yang justru sudah mulai makan lalu kemudian menjadi diare, belum tentu karena cara membuatnya jorok, tetapi justru karena cara pemberiannya yang tidak benar. Jadi walaupun Anda memberikan MPASI fortifikasi yang katanya higienis segala macam, tapi kalau cara pemberiannya tidak bersih, sama aja diare, betul apa enggak ya? Misalnya sendoknya nggak dicuci, misalnya anaknya baru main nih, baru merangkak, baru merayap, pegang ini itu segala macam, anaknya ikutan rempong pengen pegang, ya buburnya dibejek-bejek dimasukin ke mulut, ya anak zaman sekarang katanya ada yang sampai maskeran, wah itu nggak bener ya. Jadi ketika tangannya bayi ikut pegang makanan mulai masuk ke mulut, nah ini juga salah satu sumber kontaminasi. Ya, jadi saya nggak setuju banget, saya merasa marah kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa MPASI buatan rumah itu tidak higienis. Ya, karena bukan MPASI-nya yang salah, tetapi cara pemberiannya yang tidak higienis. Yang bisa juga terjadi kasus diare pada orang-orang yang memberikan MPASI kemasan. Oke ya? Oke, kita mau bicara lagi supaya kalau Anda menjadi paham, MPASI rumahan, MPASI yang Anda bikin sendiri, itu juga bisa membuat bayinya tumbuh optimal. Ya, dengan catatan bukan perkara cuman komposisinya saja, tetapi juga jumlahnya harus benar. Ya, jadi banyak orang yang suka, nggak banyak sih, beberapa sih suka lapor ke saya, Bu Dokter, saya udah ngikutin loh yang dokter ajarin loh di IG, MPASI-nya demikian-demikian. Kok anak saya tetap ya berat badannya seret? Biasanya saya tembak. Jumlahnya cukup gak? Nah, ternyata ketahuan nih. Iya sih dok, belakangan ini anak saya ngelepeh, nggak mau makan. Atau belakangan ini kena batuk pilek. Nah, anak kalau batuk pilek nggak bisa makan dong ya. Ya, jadi sekali lagi jangan menyalahkan MPASI rumahannya, ya. Tetapi lihat kondisi anaknya. Sebab prinsipnya, ini udah saya ulang-ulang. Prinsipnya kalau anak tidak sakit, makan sesuai dengan kebutuhan porsi menurut usia, maka kalau anakmu tidak sakit dan makannya benar, jumlahnya benar, maka berat badan dan tinggi badan pasti akan naik secara optimal.
Ya, saya nggak mau mengulang panjang lebar, tetapi Anda bisa baca di buku KIA. Ya, di situ Anda bisa lihat, ya, dituliskan selalu paling atas tulisannya apa? Ayo, Fris, kamu bisa baca nggak di kotak-kotak ini? Titik yang pertama selalu tulisannya apa? Lanjutkan menyusui, Dok. Alhamdulillah, ibu-ibu tolong baca. Lanjutkan menyusui. MPASI bukan makanan pengganti ASI. Jadi kalau berat badannya seret, anaknya 7 bulan, saya juga suka tanya, nyusunya gimana? Nah, ternyata ibunya mulai kerja, ASINya diperah, lalu perahnya di jam kerja cuma sekitar jam makan siang, lama-lama ASINya mulai seret, itulah jebakan Batman mulai. Padahal usia 6-8 bulan itu ASI masih 70%. 9-11 bulan ASINya 50%. Nah, begitu anakmu udah ulang tahun yang pertama, ASI cuma 30%. Jadi jangan dibalik. Ya, dibalik itu artinya demikian. Usia 6-8 bulan ASINya udah melorot. Ketika umur 1 tahun, 12 bulan, anaknya kembali nyusu dengan lebih aktif karena dia nggak mau makan. Ya enggak bener toh yo. Ya, jadi kalau udah 12 bulan, ASI tinggal 30% dari kebutuhan hariannya. Ya, jadi jangan sampai dibalik. Udah 1 tahun, anaknya nggak mau makan, lalu pengennya nenen doang. Ya, anaknya nggak tumbuh nanti. Makanya banyak spesialis anak yang juga jengkel. Udah Bu, disapi aja. Nah, akhirnya ke situ deh. Udah deh Bu, anaknya jangan ditetein. Nah, dan sebagainya. Ya, sebetulnya ASI tetap boleh jalan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Baca tuh, ya kan, 2 tahun sampai lebih. Tetapi makannya juga mesti benar. Ya, Anda bisa baca sendiri kebutuhannya, lalu kemudian teksturnya, lihat tuh teksturnya, 6-8 bulan diulek saring, umur 9-11 bulan dicincang, dan begitu ulang tahun yang pertama, hore, anaknya makan makanan keluarga. Ya, jadi ini penting banget untuk kita pahami bersama. Nah, cara membuat MPASI dari makanan keluarga. Nah, ini dia Ibu. Jadi ada yang berasal dari makanan keluarga, ada yang berasal dari bahan makan mentah. Nah, banyak ibu-ibu mengatakan saya bisa gila nih. Nah, karena Anda barangkali orientasinya di bahan mentah doang. Jadi akhirnya Anda belanja seakan-akan khusus buat bayinya, padahal nggak juga. Ya, jadi tidak harus buburnya dari beras. Buburnya bisa berasal dari nasi putih. Ya, cuman Anda Anda setel aja jumlahnya. Kalau dari beras tentu saja 10 gram per kali makan. Jadi apa yang Anda baca di buku KIA ini adalah per kali makan. Nah, kalau dari nasi putih 30 gram. Nah, Dok, saya nggak punya timbangan, Dok. Gue bukan toko emas, Dok. Oke, baiklah. Ada beberapa cara yang paling mudah. Ya, yang biasanya saya suka mengatakan konfront aja betul apa enggak. Ternyata benar yang disebut dengan nasinya segede tinju si bayi. Nah, ternyata saya pernah ngetes berkali-kali dengan catatan bayinya sehat ya. Bayinya cukup bulan ya. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa ini bayinya underweight dan sebagainya. Jadi kalau bayi sehat, kalau Anda lihat tinjunya, umur 6-8 bulan, 6 bulan terutama. Nah, ukuran tinjunya dia itu nasi putih, bukan beras ya. Nasi putih, bukan genggam ya, tapi tinju. Tinjunya ini kalau Anda timbang, kalau jadi nasi putih sebesar tinju, itu pasti sekitar 30 gram, 20-30 gram. Tergantung dari besarnya anak. Tentu dengan umur 8 bulan, besarnya nasi putih beratnya tidak sama ketika 6 bulan ya. 6 bulan kan namanya juga baru belajar makan. Ya, jadi belajar makan artinya barangkali sehari cuma makan 2 kali dulu, ya, 1-2 sendok, udah namanya juga kenalan ya kan. Nanti begitu mencapai 3 minggu, 6 bulan 3 minggu, naik menjadi 3 kali dan sebagainya. Dan ketika usia 8 bulan, dia bisa full per kali makan 125 mililiter. Dan itu adalah kurang lebih setengah gelas air mineral kemasan. Ya, jadi tolong dilihat bahwa telur pun sudah bisa diperkenalkan sejak bayi usia 6 bulan. Anda bisa baca tuh, hadiah pakai dadar telur, ada sayur karet pakai wortel ya. Jadi tolong dilihat sayur sudah mulai masuk ya. Baca tuh. Ya, dibikin kari. Dengan catatan kalau Anda memilih wortel, jangan pilih wortel yang wortel tua. Nah, ini. Jadi memang buku KIA memang nggak bisa terlalu detail ya, kalau nggak nanti bukunya kayak novel. Nah, wortel Anda harus cari wortel yang wortel kecil-kecil ya, wortel baby zaman sekarang banyak kok di pasar aja ada, nggak usah di supermarket. Lalu bagian tengahnya tuh, nah kita mengatakan atinya,
Akarnya yang bagian tengah itu tolong dibuang. Nah, kerap kali kenapa bayi menjadi sembelit? Karena wortelnya itu utuh-utuh Anda cincang, lalu Anda masukkan semuanya. Jangan. Jadi berikan daging wortelnya, tapi bagian tengah dari wortelnya dibuang. Dikerok, istilah saya. Ya, dan supaya tidak bergerindil, barangkali pertama kali makan, telurnya Anda kocok. Dok, mau ngetes nih, alergi apa enggak? Oh, baiklah. Telurnya kocok lepas, ambil 1 sendok saja, masukin ke dalam bubur. Nah, caranya begitu, ya. Nah, sekarang ini kalau membuat dari bahan mentah misalnya. Nah, begitu pula dengan bayi umur 9 sampai 11 bulan, ya kan? Ini adalah beberapa variasi yang Anda bisa lihat. Nah, yang menjadi problem adalah banyak sekali di beberapa media sosial, ya. Lalu kemudian ada teknik yang namanya separoh-separoh nih. Ya, 50% yang halus, 50% kasar. Caranya buat naik tekstur. Ya, sebetulnya itu cara boleh-boleh saja kalau anaknya mau. Saya nggak ada masalah. Tapi dari pengalaman, biasanya bayi itu umur 7 bulan aja udah nggak mau bubur becek. Michelle sering dengar nggak? Bayinya umur 7 bulan udah bertingkah katanya. Ya, setiap kali makan bubur dilepas sama dia. Ya, atau kemudian dia lempar-lempar karena apa? Bayinya udah nggak mau bubur becek. Apalagi kalau diberi misalnya 75% halus, 25% bergerindil, kasar, langsung dimuntahin. Udah bayinya marah, dia muntah, kacau semuanya. Anaknya tumbuh, jadi Anda juga mesti ikut tumbuh. Maksudnya bagaimana? Nggak ada yang salah dengan MPASI rumahan Anda. Yang menjadi masalah adalah anaknya udah naik kelas. Jadi kalau anaknya udah naik kelas, ibunya mesti naik kelas. So kalau Anda perhatikan umur 7 bulan, dia udah menolak bubur becek. Jadi sebelum kalian naikin teksturnya, Anda padatkan konsistensinya. Nah, yang tadinya buburnya kental, ya saya tahu Anda udah pintar bikin bubur kental kan, dibalik tumpah perlahan. Oh siap. Sekarang buburnya tetap halus, tetapi lebih padat. Nah, yang kalau kita jimpit itu kayak adonan perkedel. Pernah lihat adonan perkedel ya? Perkedel itu adonannya kan halus banget tuh. Nah, tetap halus tetapi padat. Jadi kalau dijimpit kasih ke mulut anaknya dia nyom nyom nyom. Sama liurnya tinggal telan, tetap masih tinggal telan karena dia belum bisa ngunyah. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, anak ini sudah mempunyai kemampuan oromotor yang cerdas. Karena kalau dia netek, kalau Anda perhatikan bayi netek, dia usaha banget ya. Areola Anda sampai masuk ke dalam mulut, lalu kemudian dia ngenyot. Kalau dia nggak ngenyot, puting Anda nggak bakal ngeluarin susu. Ya, apalagi kalau udah mulai habis. Nah, dia bakal ngenyot berusaha supaya lemaknya keluar semua. Itu sebabnya kenapa bayi ASI eksklusif itu lebih mudah menerima tekstur lebih padat ya atau lebih bergerindil karena dia udah pinter buat ngunyah. Dok, bayi saya belum tumbuh gigi loh, Dok. Apakah boleh naik tekstur? Oh ya, naik tekstur itu tidak kamu lihat di buku KIA. Apakah naik tekstur itu tergantung dari gigi? Oh tidak. Naik tekstur itu tergantung dari usia. Nah, kalau Anda mau bicara tentang usia, artinya Anda perlu ngelesin anaknya supaya lesnya itu naik sesuai dengan usia. Jadi ibu umur 7 bulan sebagai jembatan buat bisa naik tekstur. 7 bulan akhir itu Anda sudah mulai memadatkan MPASI-nya. Tetap ulek saring halus tetapi padat. Susutkan jumlah airnya. Nah, kalau perlu Anda bikin arem-arem yang lunak. Nah, arem-arem lunak itu jadi seperti kayak kamu bikin nagasari ya. Nagasari kan halus banget ya. Gitu loh ya, nggak ada nagasari bergerinjil. Tetapi lalu kemudian bisa dijimpit. Nah, kalau perlu MPASI yang sudah dalam berbentuk tadi tetapi halus, Anda kasih sebagai finger food. Dan finger foodnya bisa Anda mulai sebelum MPASI, tentu dengan buah yang lunak. Entah itu pisang, entah itu wortel kukus, entah itu buah naga. Tetapi sekali lagi bentuknya finger food. Jadi bukan dikasih segepok gede, lalu suruh anaknya, kesedak lah. Gitu loh ya. Itu yang pertama. Lalu kalau ingin memperkenalkan finger food sebagai jembatan, Anda pastikan anaknya ngunyah. Walaupun dengan gusi. Kalau dia masuknya ke dalaman, tahan. Itu sebabnya kenapa anaknya punya kamu, Bu.
Ya, Anda jadi mentornya. Dan saya kalau perhatikan orang-orang kalau ingin memberikan finger food itu seperti kayak menyajikan menu restoran. Itu nggak boleh. Artinya misalnya Anda beri satu piring nih. Wah, piringnya macam-macam gitu ya. Ada wortel kukusnya 3, lalu kemudian dikasih pisang 3 biji juga. Anaknya bingung, dia pikir ini Lego. Dia pikir ini mainan. Jangan. Kalau Anda ingin memperkenalkan finger food, kasihlah satu. Kasih dia punya. Dan jangan lupa contohkan. Ajari. Ulangi puluhan kali. Ya, jangan pernah kepikir, aduh anak saya belum siap dok. Tiap kali masuk, hah! Ya, lalu ini sama seperti anak baru belajar jalan, anaknya kesandung jatuh, lalu ibunya mengatakan, nak, jangan jalan deh nak, aduh mama takut nak, nanti kamu geger otak. Lah kapan anaknya mau jalan? Anak yang belajar jalan saja tentu akan beberapa kali jatuh, betul nggak? Tapi karena kita ada, maka kita bisa membimbing dia supaya jatuhnya tidak nabrak tembok, jatuhnya tidak membentur tangga, jatuh tetapi aman. Ya, nah itu yang disebut dengan membimbing anak. Yuk kita lihat lagi, saya punya paparan berhubungan dengan Anda punya buku KIA. Semuanya ada loh di buku KIA. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda perhatikan MPASI itu mudah banget ya. Nah, kalau Anda ingin juga sedikit mengintip ke pintu sebelah, maka Indonesia mempunyai Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mana mereka punya panduan khusus yang diterbitkan oleh kelompok nutrisi dan penyakit metabolik. Dan di sini dikatakan juga bahwa MPASI diberikan tepat waktu. Tuh bayangin, IDAI sendiri mengatakan usia bayi sekitar 6 bulan. Nggak usah tepat ulang tahun 6 bulan lah ya. Misalnya bayinya lahir 1 Januari, tepat 1 Juli. Ya nggak usah gitu-gitu banget. Ya, tanggal 30 Juni, tanggal 2 Juli oke lah. Ya, nah ini sama kan sebetulnya dengan buku KIA, cuman gambarnya aja beda. Secara adekuat, nah tolong dilihat tuh. Adekuat itu bukan cuma jumlahnya, tetapi juga kuantitas dan kualitasnya. Proteinnya cukup, mikronutriennya cukup, berasal dari pangan utuh. Aman dan higienis. Nah, menggunakan cara, tuh baca, cara. Caranya harus higienis. Jadi bukan cuma sekedar dibuat dengan teknik higienis, tetapi cara pemberiannya. Lalu MPASI diberikan secara konsisten, nah ini, secara responsif. Ya, dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Jadi nggak benar banget kalau dibilang dari awal anak nggak mau makan lalu diberikan feeding rules. Hati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan istilah feeding rules. Yang mengatakan 2 jam sesudah dan sebelum makan tidak boleh diberi apa-apa. Dan jam makan cuma 30 menit. 30 menitnya sih benar. Ya, 30 menitnya benar. Karena di sini juga disebutkan di buku KIA, lihat yang sebelah kanan, lama pemberian makan maksimal 30 menit. Lingkungan netral, tidak sambil bermain. Nah, ini dia. Atau nonton TV. Nah, itu dia. Ya, ajari anak makan sendiri dengan sendok atau minum. Ini belakangan kalau anaknya udah lebih gede. Tetapi betul, pemberian makan maksimal 30 menit. Oke, saya mau kembali kepada Frisil deh. Fris, kira-kira kamu tahu nggak kenapa sih? Kenapa sih harus 30 menit? Kenapa nggak boleh 1 jam gitu? Sampai MPASI-nya ludes. Ya, karena kalau misalkan 30 menit itu kan memang waktu ideal ya dok. Kalau misalkan lebih dari itu, nanti makanannya juga si baby kan juga kalau sudah lebih dari itu, pasti si baby juga akan bosan, ya kan? Karena kita harus mengajarkan dia untuk belajar makan. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 30 menit ya sudah. Dan makanan juga kan tidak bisa terlalu lama dok, begitu. Oke, saya ingin meluruskan lagi. Kalau lebih dari 30 menit, maka ibu dan anaknya bikin KDRT. Pemaksaan ya dok ya. Nah, 30 menit emaknya udah bete. Aduh, belum nyuci nih. Aduh, gimana mesti webinar nih? Kamu tuh gimana sih makannya? Ayo cepetan. Nah, itu dia. Ya. Jadi 30 menit itu adalah waktu maksimal Anda dan anak dipertahankan tidak boleh terjadi KDRT. Sebab kalau lebih daripada 30 menit, ibunya mulai nggak sabar. Setuju. Dan anaknya juga sudah mulai mempunyai rasa kenyang. Nah, ini dia. Jadi kalau rasa kenyang, walaupun makannya cuma sedikit, tapi rasa kenyang itu sejak dimulai makan, itu bisa muncul sekitar 30 menit.
Jadi percuma aja Anda memaksakan anak makan terus kalau dia sudah mulai kenyang. Akhirnya proses makan itu menjadi trauma buat anak. Kayak semacam bikin PR nggak kelar-kelar. Ya, Anda aja kalau nyuci nggak kelar-kelar bete kan? Ini cucian banyak banget sih. Ya, nanti kalau seandainya suatu hari lihat cucian Anda trauma. Cucian lagi. Lalu mulai cari baju yang sekali pakai buang. Oke, anak juga sama ya. Jadi tolong perhatikan bahwa anak juga punya emosi, punya perasaan. Ya, jadi 30 menit itu ada yang kita sebut sebagai waktu makan yang efektif. Oke, aku mau share screen lagi ya, izin ya. So, jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang apa sih yang disebut dengan MPASI yang adekuat, yang seimbang, ya kan? Lalu kemudian kira-kira kalau MPASI rumahan itu gimana ya dok dengan pemberian garam? Nah, ini dia, jeng-jeng. Frisil, maaf, bisa lihat nggak tayangan saya? Terlihat jelas, Dok. Alhamdulillah. Oke, jadi saya ingin menggarisbawahi nih yang saya kasih garis merah. Seringkali menjadi pertanyaan dari ibu-ibu nih, Bu Dokter, betul nggak sih MPASI nggak boleh dikasih garam? Saya cuma mengatakan demikian, bukan boleh atau tidak boleh. Kamu tahu nggak jumlahnya berapa? Ya lihat aturan 3E. Rekomendasi nomor 3E. Garam dapat ditambahkan pada MPASI untuk menjamin perkembangan kasana rasa, namun dengan mempertimbangkan fungsi ginjal yang belum sempurna. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi artinya garamnya tuh nggak sama seperti apa yang Anda makan. Nah, 3F lebih penting nih, Fresil. Jumlah garam yang dapat diberikan mengacu pada rekomendasi. Jadi ada acuannya loh. Acuannya tuh bukan satu jimpit loh, Bu. Jumlah garam yang diberikan mengacu pada rekomendasi asupan harian natrium. Nah, Anda tahu nggak rekomendasi asupan harian natriumnya? Yuk kita kembali kepada tabel yang sudah dibuat di dalam Permenkes nomor 20, saya lupa ya, nomor 26 kali ya, 2019. Nah, di sini ini jelas banget bahwa umur 6 sampai 11 bulan itu jumlahnya cuma 370 mg. Ini bukan per kali makan, per hari. Anda bisa nimbang nggak 370 mg? Ya, jadi ini kan seperti kayak orang nimbang narkoba ya Mbak. Saya aja nggak punya timbangan sampai miligram. Ya, timbangan emas aja nggak sampai kali 370 miligram. Ya, jadi hati-hati. Ya, nah itu sebabnya kenapa WHO ambil foto. Udah daripada lu pada berisik, udah. Akhirnya WHO mengatakan baby food should not contain added salt. Nah ini dia. Dan WHO sendiri mengatakan nih, saya kasih lihat tuh, ada logonya. Banyak makanan bayi kemasan itu justru mengandung kelebihan dari garam. Karena apa? Gini loh, kenapa sih orang senang memberikan garam? Ya, garam itu memang betul merangsang nafsu makan. Jadi bukan memberikan rasa ya. Nah, tadi kan aturan dari IDAI kan tujuan garam adalah memperkaya khasana rasa, betul ya, Frisil ya? Tetapi kalau orang menyalahgunakan dengan mengatakan pemberian garam membuat bayinya lebih doyan makan, ini bahaya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita makan pakai garam, pakai ikan asin. Siapa sih yang nggak suka makan ikan asin? So, orang makan ikan asin, makan pakai telur asin. Rasanya apa? Enak ya, rasanya bawaannya pengen nambah. Apalagi nasinya anget. Karena apa? Garam itu memberikan dorongan nafsu makan. Tetapi pertanyaannya, penyebab bayi nggak mau makan, itu Anda beresin nggak? Nah ini yang selalu saya ngomong di beberapa platform, selalu saya mengatakan, jangan menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan masalah baru. Jadi kalau bayi Anda tidak mau makan, please Anda perhatikan, ada apa dengan bayinya? Belum tentu bukan karena makanannya, bisa ada bayinya ngantuk, betul ya Frisil ya? Bayi ngantuk nggak ada yang mau makan, dia lempar-lempar ntar. Nah, kedua, bayinya belum BAB. Lah, anak belum BAB dipaksa makan, bawahnya aja belum keluar, gimana yang di atas bisa dijejelin, ya kan? Ketiga, bayinya terdistraksi, rumahnya rame. Nah, kadang-kadang neneknya lewat nawarin wafer. Udah gitu budenya lewat nawarin minuman teh manis. Kemudian omnya lewat nawarin, ya ampun, ya kan? Jadi tentu saja bayinya nggak bisa fokus makan. Ya, belum lagi bayinya bosan. Nah, ada lu bayi bosan, tetapi bosannya itu dalam pengertian dengan situasinya. Itu sebabnya kenapa bayi kalau makan sama ayah itu lebih cepat daripada dia ngeliat ibunya yang membosankan.
Ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan pemberian garam ya, karena kita bicara tentang besoknya. Besoknya orang Jawa ya, pakai M ya. Ya, jadi kalau Anda tidak paham maka risiko masalah penyakit kardiovaskuler itu akan meningkat ketika anaknya bertambah usia. Ya, apalagi garam itu mirip dengan yang namanya gula, itu akan memberikan efek kecanduan. Ya, nah itu yang bahayanya bukan main. Nah, sedangkan kita tahu banget ya, garam itu sebetulnya memang diperlukan, tetapi tolong diingat garam itu tidak selalu dari garam dapur. Ya, nah garam itu ternyata kalau Anda perhatikan ada, maaf, saya balik, maaf. Nah, ternyata ada di ikan laut, bahkan ada di wortel, brokoli, ya, ada di kacang panjang, alpukat bahkan, ya, mangga, matoa itu semua mengandung garam. Nah, ini adalah cara yang paling sehat untuk mengonsumsi garam. Jadi hati-hati, jangan sampai anak Anda juga makan biskuit, makan segala macam juga walaupun cuma sedikit ada garamnya. Ujung-ujungnya kalau di total jenderal, asupan garam dia menjadi berlebihan. Ya, jadi tentu saja konsumsi garam berlebih kita tidak bicara tentang hari ini, tetapi konsumsi garam berlebih kita bicara tentang besok, ya kan? Oke, nah sekarang kita mau teruskan dengan masalah selanjutnya. Ini tadi tentang masalah breastfeeding, ya kan? Yang kita sebut sebagai mana MPASI adalah makanan pendamping ASI. Jadi salah banget kalau dikatakan bahwa ada beberapa makanan kemasan tertentu, ada bahkan susu jenis tertentu yang mengatakan bahwa bisa meningkatkan kecerdasan anak, ya. Nah, pertanyaannya adalah Anda sudah cukup pinter nggak untuk meracik MPASI kemasan anak Anda menjadi cukup? Nah, ini dia. Nah, bagaimana Anda bisa menilai kecukupan MPASI anak Anda? Kalau Anda perhatikan di sini ya, bahwa ini adalah suatu tabel yang kita ambil dari tabel komposisi bahan pangan Indonesia yang dibuat oleh Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi kalau Anda perhatikan dari semua produk protein hewani, yang paling tinggi tentu saja hati ayam. Ya, bayangin kalau 1 on hati ayam aja kita udah bisa dapat nih 15,8. Maka kalau Anda memilih daging sapi, maka daging sapi 1 on cuma 2,8 miligram. Ya, jadi jangan pernah mengatakan bahwa hati ayam bikin racun lah segala macam. Maaf ya. Kita dulu waktu masih kecil, kita selalu diberi hati ayam oleh ibu kita. Saya pengen tanya, ada nggak, terutama generasi saya ya, generasi saya itu kelahiran tahun 60-an ya. Nggak ada zaman itu dikasih pangan-pangan kemasan lah, suplementasi. Tapi semua ibu itu diindoktrinasi anaknya perlu makan hati ayam. Ya, nggak ada tuh yang keracunan. Saya lihat nggak pernah ada jurnalnya juga anak keracunan hati ayam gitu loh ya. Jadi berikan hati ayam menjadi suatu hal yang sifatnya konsisten. Ya, lalu kemudian kalau seandainya anaknya bertambah besar, tentu Anda bisa memvariasikan lagi dengan yang lain. Oke, tolong lihat bahwa di sini memang kelihatannya ada protein nabati yang kelihatannya agak membanggakan ya, seperti kacang tolo ya kan, atsuki beans, kacang tolo yang warnanya merah kecil-kecil, lamtoro kok tinggi ya, daun kelor lumayan ya. Ntar dulu, jangan keburu senang. Kenapa? Karena produk dari nabati ya, bukan hewani, itu zat besinya sifatnya non-hem. Dengerin baik-baik, non-hem. Non-hem itu artinya adalah zat besi yang sifatnya tidak mudah diserap oleh tubuh manusia. Bioavailability-nya rendah. Secara teori memang kelihatannya zat besinya tinggi, tetapi itu adalah ferro, bukan ferri. Ya, jadi artinya ini tipe zat besi yang memang tidak mudah diserap oleh tubuh manusia. Sedangkan yang berasal dari protein hewani tentu lebih mudah diserap. Ya, jadi kalau memang hati ayam itu brengsek dan beracun, maaf ya, tentu tidak dianjurkan oleh UNICEF. So ini adalah suatu dokumen UNICEF yang Anda juga saya besarkan. Ya, bahwa anak berhak mendapatkan makanan yang berupa protein hewani, ya. Di situ ditulis ada yang disebut liver, ya, juga telur, bahkan vitamin A rich fruits and vegetables, ya. Jadi buah dan sayur yang kaya vitamin A karena dia akan meningkatkan penyerapan zat besi, ya. Dan tentu saja WHO sendiri dan bersama UNICEF mengatakan bahwa ini adalah panduan yang mengatakan bahwa the advice to provide vitamin A rich fruit and vegetable daily is based on the clear health benefits. Jadi udah betul-betul mempunyai suatu dasar yang jelas bahwa
asupan sayur dan buah yang kaya dengan vitamin A itu bukan cuma sekedar mencegah defisiensi vitamin A, tetapi juga meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi memang ini hukumnya wajib ya. Dan tolong diingat, ini juga merupakan jurnal yang bagus banget tahun 2016 ya. Jadi di sini disebutkan, saya perbesar ya, bahwa yang saya kasih garis hijau di situ, antara asupan protein memang ada perbedaan antara protein hewani dan protein nabati. Artinya, anak-anak yang mendapatkan protein hewani tentu pertumbuhannya jauh lebih pesat, lebih optimal daripada yang diberikan protein nabati. Tetapi tidak ada perbedaan antara protein hewani yang berasal dari turunan susu dan protein hewani yang bukan turunan susu. Ya, jadi kalau misalnya anak Anda seperti saya nih, ya, perutnya perut kampung, bukan perut Belanda. Kita nggak bisa makan turunan susu, intoleransi, mencret, kembung, diare, ya udah kacau tadi dunia. Maka Anda berhak untuk tumbuh optimal loh. Kalau protein hewannya itu selalu ada. Ya, jadi nggak semestinya bahwa susu itu menjadi suatu primadona. Ya, susu adalah bagian dari protein. Dengerin baik-baik, saya bukan anti susu. Saya tidak anti dengan susu, tetapi susu adalah bagian dari protein yang bisa diasup apabila memang yaitu merupakan bagian dari asupan normal. Tetapi amat sangat overclaim kalau dikatakan bahwa anak harus minum susu yang bukan ASI. Betul ya? Jadi karena pertumbuhan optimal itu bisa banget didapat oleh semua makhluk hidup tanpa ada kasta. Jadi bagi teman-teman yang hidup di pedalaman, susah banget dong cari susu sapi ya, apalagi yang non laktos ya. Maka kalau Anda berternak ayam, Anda punya telur, insya Allah telur itu juga mampu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang. Ya, Anda nelayan yang kalau bayar listrik aja suka nunggak misalnya, sama kayak saya. Suka lupa maksudnya. Jadi Anda berhak loh makan ikan. Anaknya boleh loh makan ikan. Ya, saya hampir tidak pernah melihat anak nelayan itu alergi ikan, ya kan? Jadi ikan itu omega 3-nya tinggi, juga masih mengandung zat besi. Jadi it's okay. Jadi bukan berarti Anda harus cari uang mati-matian, harus kudu makanan anak harus ada susunya. Ya, sebab 4 sehat 5 sempurna udah tinggal sejarah. Udah belasan tahun yang lalu kita tinggalkan. Ya, karena it is not fair, ya, tidak adil. Dan banyak banget anak-anak yang ternyata terbukti juga dari jurnal tadi bahwa ternyata yang tidak bisa minum susu atau tidak mampu beli susu pun bisa tumbuh optimal. Asal protein hewaninya terjaga. Sampai situ jelas ya? Bahkan dari jurnal yang lain juga kita baca bahwa susu mampu mengkompensasi kekurangan protein pada asupan gizi rumah tangga yang memang amburadul. Dengerin bahasanya, kalau pola makan harian keluarganya amburadul. Nah, sekarang masalahnya adalah yang mesti kita benahi pola makan yang amburadul atau anaknya dihajar minum susu terus. Nah, ini yang penting. Kan saya udah bilang dari awal bahwa punya bayi artinya kita siap buat umurnya lebih panjang, betul nggak? Ya, Anda nggak mau dong punya anak udah tumbuh gede, udah remaja, bapaknya sakit-sakitan. Ibunya punya benjolan, bapaknya hipertensi. Wah, nanti anaknya di pelaminan siapa yang mendampingi, kasihan kan? Kalau wisuda nggak ada foto bapak ibunya. Jadi sekali lagi kita punya anak itu berarti teguran banget supaya kita hidupnya lebih sehat. Jadi sekali lagi perbaiki pola makan keluarganya, bukan anaknya yang spesial harus punya asupan tertentu. Ya, jadi ini udah 1 jam pertama, saya udah ngoceh. Barangkali Frisil boleh kita bagi kesempatan ini bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Maaf, saya mau disclaimer sedikit. Saya bukan spesialis anak, saya adalah ahli gizi masyarakat. Dan kita membahas ini dalam konteks pendidikan. Jadi bukan konsultasi kasus. Ya, jadi saya akan memilih-milih juga pertanyaan yang seandainya pertanyaan itu bisa insya Allah menjadi pendidikan bagi kita bersama. Tapi bukan menyelesaikan kasus. Platform ini tidak menggantikan kamar praktek dokter. Saya garis bawahi.
platform ini tidak menggantikan kamar praktek dokter. Jadi kalau Anda memang punya masalah dengan anak Anda, maka akan sebaiknya anak Anda mendapatkan pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, mendapatkan pemeriksaan selanjutnya. Sehingga dengan demikian maka anaknya mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jangan sampai nanti ada suatu klaim yang mengatakan, loh waktu itu saya ngikutin di hari Minggu tanggal sekian 4 sama Mbak Frisil di komunitas bayi sehat, MPASI sehat. Lalu kemudian katanya dokter Tan bilang nyanyi nana oh kita akan melakukan disclaimer. Karena platform ini tidak menggantikan kamar praktek dokter. Siap Mbak Frisil, silakan Mbak Frisil. Jempol. Oke, baik dokter, terima kasih. Untuk mom semuanya, tentunya pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan kameranya dibuka terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu ya, untuk mengabadikan momen di hari ini. Karena kita semuanya semangat di hari Minggu, dan tentunya Dokter Tan juga memberikan materi yang luar biasa. Boleh dong jempolnya mana, kita foto bersama terlebih dahulu. Langsung di open kameranya, ini luar biasa semua. Takut ya Mam ya, nggak takut sama Dokter Tan kan? Enggak, Dokter Tan itu baik sekali. Ya dok ya, karena semua yang diberikan atau di-sharing di hari ini memang itu semua memang harus kita praktekkan, tidak hanya harus kita dengarkan saja ya, dipraktekkan. Oke Mam? Jempolnya mana? Kasih lihat ke kamera. Oke. Tahan ya, saya hitung bersama 3, 2, 1. Tahan. Tahan. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menghadirkan wajah-wajah cantik dan ganteng di kamera. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memilih pertanyaan-pertanyaannya, dan tentunya dimohon untuk pertanyaan yang relate ya, saya akan pilihkan juga. Ini ada pertanyaan yang pertama dari kolom chat nih dok, dari Mam Marsha dengan babynya Kalandra usia 5 bulan dengan berat badan 7,1, tinggi badannya 63 cm laki-laki. Dok, tadi kan terkait feeding rules, tadi sempat disinggung bahwa harus hati-hati dengan feeding rules. Apakah yang harus diperhatikan lebih lanjut? Maksudnya yang dapat diaplikasikan pada bayi yang baru memulai MPASI. Silahkan dokter. Sebetulnya saya udah bilang tadi, bayi yang baru belajar makan, Anda bukan menerapkan feeding rule-nya Bonin. Nah, ini di luar sana ini ada beberapa kekacauan persepsi tentang feeding rules. Banyak kalau saya tanya, oke, gue mau nanya apa sih feeding rule? Nah, ternyata ada ibu mengatakan feeding rule itu bagi saya adalah makannya tertib, ini dan sebagainya. Oh, itu namanya bukan feeding. Oke, baiklah, barangkali itu feeding rules-nya Anda. Tetapi ingin yang saya luruskan adalah feeding rules menurut Bonin. Nah, Bonin adalah seorang pakar ya tentang perilaku makan yang menerapkan pada anak-anak yang mempunyai kesulitan untuk mengenali rasa lapar dan kenyang. Nah, makanya diterapkan pada anak-anak yang sebetulnya di atas 12 bulan. Nah, bukan untuk anak yang lagi belajar makan. Nah, feeding rule Bonin mengatakan 2:32, artinya 2 jam sebelum dan sesudah makan, anaknya tidak mendapatkan apa-apa, termasuk ASI. Karena banyak anak yang sebetulnya dia lapar, tapi dia pengennya nenen. Nah, ini yang saya mengatakan, makanya bisa terjadi pada anak yang lebih besar. Karena dia punya kesulitan dengan tekstur dan sebagainya. Atau dia mulai bosan, dia nggak punya teman makan, atau dia sebetulnya sedang bermasalah dengan dirinya, istilahnya gitu ya. Nah, tetapi tidak untuk anak yang baru belajar makan. Jadi anak yang baru usia 6 atau 7 bulan, kalau memang dia menolak makan, maka Anda tidak boleh membuat anaknya ini menjadi makin ketakutan. Dengan mengatakan, nah kamu makannya belum selesai, tidak habis ya. Jadi nggak ada nenen, sampai 2 jam. Lalu yang terjadi nanti berat badannya makin merosot, hancur, terjun bebas. Karena sekali lagi umur 6 sampai 8 bulan ASI masih 70%. So, apa sih yang dimaksud dengan feeding, yang dimaksud dengan responsive feeding ya? Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa ternyata sebentar ya, saya ulangin lagi ya buat kalian yang masih galau. Ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia pun di situ disebutkan bahwa pemberian makan bayi itu harus diberikan secara responsif, tuh baca. Diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Ya, jadi nggak bisa menggunakan sistem kayak disiplin tentara. Jam 8 MPASI, jam 10 nenen, jam 12 makan siang. Ya enggak begitu kali ya. Nah,
Jadi penjelasannya apa? Nah, ini di sini juga dikatakan ya, lingkungannya netral, tidak sambil bermain, ya kan? Lalu kemudian diberikan dengan cara yang benar. Saya ingin menerjemahkannya sedikit, sebetulnya sudah ada di Instagram saya, tapi ya sudahlah, mari kita bicarakan lagi yuk. Aku cari dulu ya, ini semua ada di Instagram saya sih. Ternyata memberikan makan secara responsif itu tidak sulit. Artinya kapanpun Anda perlu belajar, anaknya itu harus diperkenalkan dengan, nah ini dia, ya. Orang tua berespon terhadap anak yang memberikan tanda saat anaknya butuh makan dan lapar, dan berhenti bahkan kalau dia mulai menolak makan. Jadi fokusnya di anak, belajar memahami anaknya. Orang tua yang menyesuaikan. Orang tua yang sabar karena anaknya lagi belajar, orang tuanya tenang, tidak memaksa. Ya, efek kekerasan dan marah itu seperti upaya cekok, itu akan meninggalkan trauma. Jadi, ibu-ibu yang eyangtinya, omanya, neneknya itu kemudian gusar atau tidak sabaran, aduh ini mantuku bodoh banget, sini anakmu sini, mak nyong, mak cek, anaknya wah, tetap wah, sampai anaknya muntah. Ya, jangan ya, itu KDRT ya Bu ya. Jadi tolong bilang ya sama ibu-ibu seniornya, jangan pernah memberikan cucunya paksaan. Ya, jadi kalau misalnya, dok, tapi anaknya bolak-balik nangis, tutup mulut, oke, cek lagi. Anda itu sebetulnya fokusnya lagi di anak atau keinginan ibunya. Sebab bisa jadi anaknya ngantuk loh, Bu. Ya, atau anaknya lagi gelisah nih, popoknya penuh. Atau sebetulnya dia lagi mau Nah, banyak anak-anak itu pagi tuh sebetulnya pengen tapi ibunya paksa makan. Biarkan dia dulu, nya udah kelar, plong, kasihlah dia makan. Ya, atau salah tekstur, bayinya sampai hoek-hoek, masih kenyang susu dan cemilan, atau anaknya lagi mual karena kemarin habis diare, anaknya lagi tumbuh gigi. Jadi sekali lagi sesuaikan MPASI dengan kondisi anak. Bukan anak dipaksa menyukai MPASI yang secara teori baik dan benar. Ya, so dunia ini nggak ada yang namanya teori berlaku umum. Ya, teori adalah tetap teori, tetapi teori harus berjalan sejajar dengan fakta. Itu konsep memberikan makan bayi dan anak yang benar. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Frisil. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Mom Sandi dengan anaknya Kristo, usianya 9 bulan dengan berat badan 7,6 kilo, tinggi badannya 70 cm laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana menentukan porsi sesuai dengan usia? Rentang porsi usia 6 sampai dengan 8 bulan, sangat lebar 2 sampai dengan sendok makan sampai dengan 125 ml. Apa berlaku naik porsi 15 ml setiap 2 minggu seperti tabel yang banyak beredar untuk menentukan apakah habis makan boleh langsung menyusu kalau sudah habis sesuai usia? Silakan dok. Ya, nah ini dia. Makanya kenapa saya perkenalkan dengan responsive feeding itu perlu banget. Ada anak yang begini, ada beberapa anak ya. Ada anak yang memang makannya sedikit, usia 6 sampai 8 bulan. Anak kucing saya bilang. Anak kucing itu makannya mipil sedikit, tetapi dia butuh lebih sering. Ya, jadi butuh diberi semangat, butuh diberi motivasi. Dan yang lebih penting lagi adalah anak ini makan mencontoh orang tuanya enggak? Ya, ada anak yang diberi makan di jam makan tersendiri. Jadi anak itu bingung, gue mau nyontohin siapa ya, gitu lah ya. Jadi kalau Anda perhatikan anak-anak yang sudah terbiasa makan dengan ayah ibunya, nah makanya aku udah bilang, kalau punya bayi itu sebetulnya Allah sedang mendidik kita menjadi lebih disiplin, lebih sehat, lebih semuanya deh kembali ke fitrah. Yang biasanya bapaknya skip, nggak sarapan. Ini demi anak nih, demi anak. Pagi-pagi sebelum ngantor terpaksa makan bareng sama anaknya. Dan anaknya bisa lihat, oh papa makan ya, lucu ya makannya ya. Jadi anaknya mendapat contoh, mendapat panutan. Dari siapa? Nggak jauh-jauh bapak ibunya. So bapak ibunya makan. Oh, jadi lama-lama anaknya punya kebiasaan makan itu sehari 3 kali. Oke, dok, tapi kan makan siang ayahnya di kantor. Oke, nggak masalah kalau perlu video call. Ya, video call sama yayang-yayang ketika lagi makan. Betul apa enggak? Daripada anaknya dikasih YouTube, ya isinya segala macam kartun nggak jelas gitu. Merah, hijau, kuning, biru. Nah, lebih baik video call sama ayahnya. Jadi rajin-rajin itu dia caranya Anda menciptakan bonding. Ya, jadi sekali lagi bukan anak diberikan makan seperti disiplin tentara. Ya, apa yang beredar di luar sana barangkali beberapa pendapat pribadi. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tetapi tolong diingat tidak semua anak bisa mempunyai cara makan yang sama. Ya, perkara naik jumlah juga.
Ya, ada anak yang umur 6 bulan pinter banget. Sekali makan tau udah 80 mili, 100 mili. Nah, itu perlu ditanya. MPASI-nya cair nggak? Jangan-jangan dia betul-betul bisa masuk 80 sampai 100 mili, ternyata isinya kayak air. Tinggal disedot semua. Ya, itu bukan MPASI yang benar ya. Jadi lebih baik barangkali naiknya bertahap. Ya, cuman 50 mili, 60 mili, tapi teksturnya benar, konsistensinya benar. Anaknya bahagia, nggak dipaksa. Dan jangan lupa puji anaknya. Iya, adek pinter, udah bisa makan. Mama seneng banget. Lalu anaknya mengatakan dalam hati, ih, mak gue lumayan nih, aku dipuji, oi. Ya, jadi sama seperti manusia pada umumnya, anak juga senang dengan pujian. Dan anak itu selalu ingin banget menyenangkan hati ibunya. Ya, jadi tolong diingat, nggak ada anak yang ingin menyusahkan orang tua. Anak selalu ingin menyenangkan hati ibunya. Kalau tiap kali ibunya ngadepin dia dengan tatapan gagal, ya sudah, anaknya akan terus mengutuk dirinya sendiri. Saya tidak mampu menyenangkan hati ibu, saya adalah anak yang gagal, saya mengecewakan orang tua. Oh my God, it's too early for a baby. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi Anda harus lihat bahwa Anda adalah ibu yang terbaik bagi anak Anda, apapun situasinya. Silakan, Trisel. Halo. Ya. Oh, ya. Ya. Selanjutnya, Dok. Ini ada dari Mam Alamanda dengan nama baby Akila, usia baby 6 bulan, berat badannya 6,3 kg, tingginya 61,3 cm, jenis kelamin perempuan. Pertanyaannya adalah, Dok, anak saya awal mulai MPASI BAB-nya keras dan berdarah. Dan selama ini paling lama 5 hari baru BAB, itu pun keras dan sedikit. Apakah memang seperti itu makanan yang baik diberikan ketika sembelit agar anak tidak sembelit? Seperti apa ya, Dok? Silahkan. Nah, ini dia ya. Jadi Anda mencari makanan yang anti sembelit. Padahal nggak ada yang namanya makanan anti sembelit. Sekali lagi kita berpatokan tadi ya, ada karbohidrat, ada protein hewani, ada sayur, ada buah. Banyak orang tua berpikir kalau anak saya naik tekstur, itu makanannya itu bikin dia jadi sembelit. Oh tidak. Anak naik tekstur itu adalah haknya anak ketika usia 8 bulan menuju 9 bulan. Jadi jangan berpikir bahwa supaya anak saya nggak sembelit, kasih aja makanan yang lebih encer. Anda salah. Justru ada makanan encer yang bikin anaknya jadi sembelit. Tahu nggak karena apa? Karena pilihan sayurnya salah. Jadi jangan menyalahkan tekstur, jangan menyalahkan macam-macam. Coba Anda cek dulu deh. Nomor 1, jenis sayur yang Anda berikan apa? Bukan soal kebanyakan atau kekurangan ya. Cukup. Semua yang baik kalau terlalu banyak juga tidak baik lagi, betul nggak? Ya, karena Anda pengen anaknya sehat, Anda tahu sayur dan buah sehat, Anda berikan banyak, kok tidak bisa. Bayi bukan orang dewasa mini. Ya, jadi cukup. Ya, nah pertama adalah tadi tentang jenis sayurnya. Coba cek, apakah Anda memberikan anak misalnya wortel yang tadi saya bilang, tengahnya masih diberi, hatinya, akarnya yang keras masih ngikut. Itu diam-diam serat tidak larutnya banyak banget loh. Kedua, apakah Anda berikan bayam termasuk dengan batangnya yang masih keras? Ya, semuanya dicincang, masukin ke dalam bubur. Jadi berikan saja daunnya. Nomor 3, berikan yang namanya kuntum brokoli, batangnya jangan. Batangnya buat bapaknya aja. Berikan kuntum kembang kol, ya. Jadi jangan diberikan anaknya, misalnya kalau saya tidak begitu setuju anak diberikan buncis kacang panjang. Nanti dulu. Atau sayur kayak pakcoy, kayak kangkung, nanti tunggu dia umur 1 tahun. Ya, tapi dia baru belajar makan. Jadi bukan salah sayurnya, tetapi jenis dan jumlahnya. Tetap sayur harus diberi, tapi jenis dan jumlahnya itu penting. Begitu pula dengan buah. Ya, buah itu penting untuk anak. Ya, kerok, suap. Jadi berikan buah sesuai dengan usia juga. Terlalu banyak tidak baik, tetapi harus cukup. Ya, banyaknya seberapa banyak. Nah, kalau Anda nggak punya timbangan, Anda bisa menggunakan raup tangan anaknya. Jadi kalau Anda memberikan buah, jangan pisang 1 lonjor, semuanya dikasih. Anak tuh seneng makan buah. Karena apa? Teksturnya nyaman buat dia. Tapi kalau dia terlalu banyak makan buah, ujung-ujungnya MPASI-nya nggak kemakan. Betul apa enggak? Kenyang sama buahnya. Jadi berikan cukup segede seraup tangan anaknya aja sehari. Ya, sayurnya berapa banyak? Seraupnya juga. Jadi mudah ini kita menggunakan raupan tangan. Gitu loh ya. Dan yang lebih penting lagi adalah perhatikan kecukupan minum. Nah, banyak dokter di luar sana mereka mengatakan bayi jangan dikasih air putih. Saya nggak setuju. Karena nggak ada aturan yang kayak begitu. Air adalah pelarut nomor 1, pelarut yang paling alamiah. Bukan susu, bukan jus, bukan ASI.
Jadi kalau anak Anda sudah mulai makan di usia 6 bulan, maka air menjadi suatu kewajiban asupan harian. Bahwa jumlahnya tidak boleh kebanyakan, aku setuju. Ya, karena air itu kalorinya 0, aku setuju. Tapi bukan berarti lalu kemudian airnya dikatakan tidak perlu. Nah, yang tidak boleh adalah kalau anaknya susah makan, susah telan, tiap satu suap bubur, satu suap air. Satu suap bubur, jadi airnya buat ngedorong. Nah, itu yang tidak boleh. Akhirnya anaknya keburu kenyang, kembung sama air. Nah, karena airnya dipakai buat suap dorong telan. Suap dorong telan, nggak boleh. Air tetap diberikan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan anak. Anda bisa lihat di IDAI punya website. Oke, silakan Mbak Fresil. Semoga membantu ya. Ya, Mbak baik, Fresil, ya. selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini satu pertanyaan terakhir dari kolom chat, setelah itu live question ya, Mam ya. Jadi silakan untuk mempersiapkan wajahnya di kamera. Oke, nama mamnya adalah Yence dengan nama baby Selin, usia baby 7 bulan 14 hari, berat badannya 7,4 kg dengan tinggi badannya 64 cm perempuan. Dok, apakah suplemen zat besi dengan nama PIP disensor ya? Aman dok untuk baby karena dari DSA dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin zat besi tersebut. Namun kalau sudah mengkonsumsi malah menjadi muntah. Jadi nggak berani lagi kasih karena sudah susah payah menyuapkan, makan malah muntah dok. Jadi gimana dok? Silahkan. Oke, artinya informasinya kurang lengkap nih. Nomor 1 ya, kalau memang itu diresepkan oleh dokter Anda, pasti beliau punya indikasi. Betul apa enggak ya? Jadi nggak mungkin ada dokter spesial cuman ngasih, tetapi ujuk-ujuk cuman yang ngasih aja, nggak ada sebab musabab ya. Nah, yang kedua barangkali yang saya mengatakan informasinya kurang lengkap. Justru jangan diberikan setelah anaknya makan. Karena apa? Zat besi harus diberikan dalam perut kosong. Karena lalu penyerapannya jadi maksimal. Jadi kalau Anda mau kasih suplementasi zat besi, berikan ketika anaknya baru bangun perut kosong. Ya, bukan karena kalau muntah lalu kemudian nggak semua makanannya ikut keluar, tetapi tujuannya adalah supaya penyerapannya maksimal. Ya, dan caranya adalah memang aromanya nggak enak ya, dan rasanya juga nggak enak. Jadi berikan pakai pipet, dan pipetnya itu Anda arahkan ke bagian dalam mulut. Jadi jangan dipipetkan di ujung lidah. Karena kalau dipepetkan di ujung lidah, maka anak Anda akan merasa dengan lidahnya. Karena lidah adalah organ pengecap. Lalu anak belum bukan main karena rasanya nggak enak. Jadi langsung pipetnya kamu arahkan ke kerongkongan ya anaknya, cekek gitu. Cek gitu. Nah, pasti dia akan telan, selesai. Nggak ada drama. Lalu kasih air minum. Kasih air minum. Pipetnya dibilas pakai air minum. Ya, anak pinter enggak apa-apa, biar cepet sehat. Kasih air minum, sekrik. Udah, puji anaknya. Anak mama pinter ya. Istirahatkan sebentar, baru kemudian Anda makan sarapan. Seperti itu caranya. Silakan Mbak Faisal, kita mulai dengan tanya jawab langsung. Oke, baiklah. Karena sudah hadir di sebelah sana, Mam Aziza yang cantik, silakan untuk di-unmute mic-nya. Yuk langsung pertanyaannya. Halo dok, salam kenal. Saya Aziza. Sekarang anak saya usianya 7 bulan dok, jenis kelaminnya perempuan. Mau tanya nih dok, kan saya ini ibu bekerja juga ya dok. Jadi kalau siapin MPASI tuh suka bingung jamnya gitu dok, kejar-kejaran. Kalau pagi tuh suka nggak keburu gitu kan. Atau kalau siapin malam, saya tuh pernah dengar katanya MPASI itu hanya tahan 12 jam disimpan di kulkas untuk dihangatkan kembali nanti. Nah, jadi kalau saya hitung, saya masak jam 10 malam atau lebih malam dikit, jam 11 gitu dok. Takutnya nggak sampai kan kalau 12 jam sampai untuk cukup keesokan harinya dia makan sampai sore. Jadi ada tipsnya nggak ya dok? Atau benarnya itu seperti apa gitu tentang pembuatan dan penyimpanan MPASI? Terima kasih sebelumnya dok. Ya, jadi memang di luar sana banyak sekali katanya bikin pusing ya. Jadi demikian, kalau Anda kerja ya bikin malam, nggak masalah kok. Malamnya juga nggak usah jam 12.30 malam, ya kan? Jadi bayinya udah tidur jam 8, jam 9 ya, sebelum dikitik-kitik sama suaminya. Bentar ya Pak, kita bikin dulu ya makanan buat anak besok. Oke, ransum anaknya dulu baru ransum ayahnya. Oke, Anda bikin ulek saring dan langsung bagi dalam 3 wadah. Bagi dalam 3 wadah, tutup ya, lalu kemudian masukin kulkas. Dan Anda siapin ngomong sama pengasuhnya setiap kali makan,
Buka tutupnya, kukus. Tolong dikukus, bukan diangetin pakai Magicom ya, perkakas sejuta umat. Tidak. Karena yang kita butuhkan Anda itu bukan MPASI anget, tetapi MPASI yang bebas kontaminasi. Jadi tujuannya adalah supaya ini MPASI-nya higienis. Jadi tutupnya mesti dibuka. Jadi kalau nyimpan di kulkas nggak boleh mangap, mesti ditutup. Tetapi kalau mau dipanasin, tutupnya dibuka, masukin ke dalam dandang atau kukusan, atau kalau kamu nggak punya pakai panci, tangkringin aja pakai mangkok atau pakai piring ya, diisi air, taruh wadah MPASI di atasnya, tutup 5-10 menit, api menyala. Caranya begitu. Dok, gimana caranya supaya airnya nggak netes-netes? Kalau nggak nanti MPASI-nya ketetesan, jadi encer. Oke, tutupan dari kukusan Anda bungkus dengan serbet. Itu caranya. Jadi sekali lagi tujuan memanaskan MPASI bukan supaya anget, supaya makannya enak, tetapi supaya bebas dari kontaminasi. Ya, Dok, itu ya. kalau Semoga bermanfaat ya. misalkan menggunakan microwave gimana, Dok? Boleh nggak? Oh, kira-kira, silakan Dok? saja. Saya nggak peduli dengan microwave ya, tapi kan orang jadi nelayan kan nggak punya microwave, Mbak. Kita petani Jadi nggak punya kalau microwave. punya, nggak Oke, masalah ya, Dok. kalau punya Anda baca petunjuk microwave-nya. Saya adalah orang yang tidak punya microwave karena saya hemat pangkal pelit. Saya nggak mau saya punya tagihan listrik naik. Saya nggak merasa butuh dengan microwave. So, kalau Anda punya microwave, monggo kerso, silahkan. Ya, tapi Anda harus baca petunjuk penggunaan microwave-nya. Ada di bukunya. Ya, bagaimana caranya menghangatkan makanan dan meminimalisir kontaminasi. Silahkan. Dok, Mbak Presil, berarti Dok ini kan ya Dok, berarti tahan kan ya Dok seharian untuk besoknya dengan Oh ya, cara makanya pakai itu sebabnya gitu. kenapa kulkasnya nggak boleh buka tutup. Itu sebabnya chiller Anda harus di bawah 5 derajat Celcius. Karena 5-60 derajat itu adalah suhu bahaya. Zona tidak aman. Di mana bakteri apapun bisa tumbuh. Ya, jadi kalau kulkas Anda, makanya kulkasnya nggak boleh sesak. Kulkasnya nggak boleh dipakai buat dagang otak-otak. Kulkasnya dipakai buat dagang somai. Ya, jadi kulkasnya itu harus punya chiller, ya. Dan di mana chillernya itu suhunya 5 derajat ke bawah. Tidak usah beku. 5 derajat ke bawah. Sekali lagi karena 5-60 derajat itu adalah suhu bahaya, zona nyaman buat kumannya tumbuh. Itu aja. Makasih Dok. Siap. Mam Aziza, selanjutnya ke Mam Umu Zaga. Silahkan Mam yang sudah raise hand dari tadi. Yuk, langsung ya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mau tanya Dok, kebetulan kan anak saya yang pertama itu apa karena dari gen ya, dia tuh anaknya itu cenderung untuk kurus kecil gitu ya. Tapi Oke, sebentar. Saya mau potong-potong sedikit sebelum ceritanya berkembang. Oke, anakmu yang tersebut barusan Anda bilang itu berat badannya berapa ketika lahir? 3,1 kilo. Ya. Panjang badannya berapa? 50. Oke, namanya bukan gen. Anakmu gede banget. Jadi kita nggak mau bicara gen-genan ya. Kecuali kalau lahirnya aja udah kecil, kalau anakmu baik-baik aja. So ada sesuatu yang tidak beres ketika anak ini tumbuh di luar kandungan. Ayo diapain aja anaknya? Iya ya. Ya iya ya. Yo apa Mbak Yu? Ayo. Nah, Bu, ini bukan baik buruk benar salah. Ini bukan baik buruk dan benar dan salah. Tapi kita sama-sama belajar. Kalau sama-sama belajar, maka kita harus, oke, iya benar juga ya, ada apa yang nggak beres. Oke, boleh tahu nggak ada kasus apa? Sebenarnya dia itu dulu sejak kecil itu makannya itu banyak dan dia gemuk. Cuman pada saat dia sudah mulai sekolah, itu terus akhirnya dia... Oke, sekolah itu umur berapa? SD ya, SD. Itu dia sekarang umurnya berapa? Sekarang 12 tahun. Oke, 12 tahun. Lalu anak ini kelihatannya sudah mulai bermasalah sejak usia masuk SD. Iya. Oke, menurut Anda apa yang berubah ketika dia masuk SD? Apa ya? Kalau makan memang kalau anak-anak itu kan sukanya kan disuruh ya Dok ya. Jadi kalau enggak juga, Anda sudah memberikan uang jajan belum ketika SD? Di sekolah nggak boleh pakai uang jajan. Oke, lalu di sekolah dikasih makan apa? Ada snacknya apa?
snacknya tuh kadang jus, kadang kayak itu dia. Ya, jadi sekali lagi maaf ya, ini agak sedikit melenceng, Fresil, tapi nggak apa-apa kali ya. Ini bukan MPASI ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini buat orang tua yang anaknya udah agak gede. Bu, sekali lagi Anda harus bisa melihat tentang sejarah pertumbuhan anak. Ini penting. Jadi anak Anda itu bukannya kecil. Anak Anda itu bobotnya bagus. Anda sendiri mengatakan sampai sebelum sekolah dia oke banget. Nah, ternyata setelah sekolah mulai bergaul, lingkarannya toksik. Lingkarannya toksik. Dia mulai belajar meniru teman-temannya. Dia mulai minum jus, dan jus itu punya gula berpemanis. Ya otomatis ya. Jadi artinya ya anak ini tidak makan, tetapi jajan. Nah, anak yang tidak makan tetapi banyak jajan tentu pulang rumah dalam keadaan kenyang. Jadi dia tidak punya keteraturan makan lagi. Ya. Izin aku mau share screen, barangkali ini bermanfaat bagi Anda, tetapi tolong ini sudah ada di saya punya Instagram, kalau Anda mau lihat sebetulnya mudah banget. Ya, jadi kalau Anda pengen lihat bahwa anak Anda kalau diberikan makanan kemasan, maka yang terjadi adalah anaknya tentu tidak akan mau makan. Ya, lain halnya dengan anak yang mendapat makanan dari rumahnya. Nah, Anda lihat. Ya, apakah sarapannya udah kayak begitu? Boleh di screenshot, boleh. Ya kan? Sebetulnya ada di buku saya juga sih. Ya, bekalnya apa? Bekalnya Anda kasih otak-otak, bisa dibikin siomay, bikin telur pindang, bikin lemper. Ada nggak seperti itu? Ya, lalu bagaimana dengan makan siangnya? Makan siangnya jajan atau cuma sekedar nasi dengan sayur bening pakai tempe? Tidak ada proteinnya. Nah, ini juga tanda tanya besar. Sore-sore anaknya habis mandi jalan-jalan. Apa yang dia beli? Wafer, ciki-cikian. Ke minimarket, ya bubar. Enggak, itu udah buku buang aja, Bu. Itu buku buang, karena itu sudah outdated. Pokoknya gini, buku kalau udah lewat dari 10 tahun nggak ada gunanya, Bu. Itu buku saya udah terlalu lama. Muka saya aja udah masih muda, sekarang udah tua saya. Ya, so itu buku tolong dibuang aja, dipakai buat bungkus kacang atau bungkus cabai. Ya, jangan dipakai lagi, ya kan? Oke. Lalu kemudian makan malam. Apakah anaknya malam dengan adekuat makan? Atau Anda cuma beliin anaknya mie tek-tek di depan? Karena anaknya lagi nggak mau makan, ya? Oke, baik, barangkali itu saja dari saya, ya. Jadi sekali lagi, nggak ada yang namanya anak punya bakat kecil. Kalau Anda teliti, barangkali ada sesuatu yang memang tidak cukup, tidak optimal ketika Anda membesarkan dia. So, sekali lagi ini bukan baik, buruk, benar, dan salah. Tetapi saya ingin kalau Anda ingin mengubah anak Anda menjadi lebih optimal, sekarang momennya. Jangan pernah mengatakan terlambat. Bisa banget. Karena anaknya belum remaja. Betul apa enggak? Atau sudah remaja. Oke, anaknya laki perempuan, Bu? Laki-laki dong. Ya, apalagi laki-laki. Ya, laki-laki perlu tinggi, tumbuh, ya, besar, ya kan? Kalau ngeminder dia nanti. Ya, so mulai perbaiki dengan pola makan yang benar. Barangkali itu dari saya, silakan Ibu. Fresil, kita teruskan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih ya, Mam. Selanjutnya nih, Mam Emi Diar yang sudah dari tadi raise hand. Yuk, silahkan, Mam, untuk di-unmute mic-nya. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, untuk MPASI dini, yaitu di bawah 6 bulan. Anak saya 5 bulan sudah disuruh untuk MPASI oleh dokter. Pertanyaannya, untuk MPASI dini itu standarnya apakah bisa sama dengan anak-anak bayi 6 bulan atau bisa dikira-kira gitu. Jadi porsinya misalnya dikurangin dari yang anak-anak 6 bulan atau bagaimana baiknya seperti itu? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Karena ini adalah pertanyaan yang terkait dengan kamar praktek dokter yang bersangkutan. Itu sebabnya kenapa kalau Anda pergi ke dokter dan dokternya mengatakan MPASI dini, so you need to ask further. Anda harus nanya lebih jauh. Dok, boleh dijelaskan nggak? Nah, ini penting. Ya, karena kita nggak tahu alasan dokter Anda memberikan MPASI dini itu apa. Apa alasannya? Ya, sebab kalau misalnya MPASI Anda lalu kemudian isinya cuma buah doang, sayur doang, atau cuma bubur susu, ya mendingan nggak usah. Ya, karena apa? Toh tidak meningkatkan asupan tumbuh kembang. Betul apa enggak? Ya kan? Jadi sekali lagi ini adalah maaf banget Ibu Emi, saya nggak bisa jawab. Karena ini adalah suatu suatu hak, suatu privilege dari dokter spesialis anak Anda untuk bisa menjawab, bukan saya. Karena anak Anda tentu berbeda dengan anak yang lain. Ya, dan sekali lagi dokternya pasti punya alasan. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Mam Wulan. Silahkan Mam Wulan.
Selamat siang, Dok. Ya, siang Bu Wulan. Saya mau cerita nih, setiap ngelihat Instagramnya Dokter Tan itu kayak digaplok lah bahasa kasarnya gitu, kayak kerasa banget gitu, karena kita tahu itu tuh bener tapi kita melakukan yang salah gitu. Jadi kayak kita berperang batin gitu. Yang pertama, saya punya anak laki-laki, umurnya sekarang sudah 2 tahun. Awal saya empasi itu saya sudah menerapkan feeding rules yang benar, teksturnya bagus, kenaikan berat badan bagus, itu tidak ada distraksi segala macam. Di tengah jalan mulai tidak mau makan, makin kesini yang penting makan, makin kesini lagi dikenalkan es krim. Sekarang Boleh tahu nggak ketika Anda mengatakan, sebentar saya ingin mengambil colok karena colok saya. Oke, boleh tahu nggak mulai berantakannya itu umur berapa Mbak? Sekitar mungkin umur 9, 10, 9 apa? 9 tahun, 9 bulan? 9 bulan, kan anaknya baru 2 tahun. Umur 9 bulan. Oke, lalu? Mulai ke sini mungkin dikenalin sama neneknya, omnya, tantenya, makan sambil nonton. Jadi ke distract sampai terakhir anak saya... Oke, sebentar. Izinkan saya tanya pelan-pelan. Saya agak bodoh soalnya. Maksud saya adalah saya kalau mau memfollow, mengikuti cerita Anda agak sedikit repot kalau seandainya saya tidak mengetahui data yang lengkap. Boleh tahu nggak upaya Anda untuk membuat itu tidak terjadi itu apa? Karena nomor 1 itu adalah anak Anda. Ini penting ya. Nah, ini penting nih. Nomor 1 itu adalah anak Anda. Ya, jadi artinya anak Anda itu artinya Anda yang punya hak. Nah, ini sekali lagi. Anda yang punya hak. Hak apa? Hak untuk menentukan anak ini mestinya bagaimana. Iya, benar-benar. Lalu tindakan Anda apa? Iya, saya terlena karena berat badannya jadi ketinggalan jauh karena nggak mau makan tadi itu. Gitu. Itu kesalahan saya. Itu terlena, ya udah nggak apa-apa dikasih HP, yang penting mau makan. Ya udah nggak apa-apa dikasih cemilan dulu, yang penting nanti mau makan gitu. Ayahnya di mana ketika itu terjadi? Ayahnya kerja. Ayahnya sibuk dinas. Setiap 3 seminggu bisa 3-4 kali pergi dinas gitu. Oke, jadi masalah Anda sekarang apa? Masalahnya adalah ini saya kan maaf ya Dok, saya baru mau follow dokter itu baru beberapa minggu kemarin gitu. Saya baru ketemu Instagramnya dokter. Kalau saya memperbaiki sekarang 2 tahun ini, terus juga anak saya kan sudah ketemu DSA, diberi sufor gitu. Jadi saya ini ada perang batin nih Dok. Saya stop dulu sufornya. Sebentar. Jadi anak Anda sekarang sudah 2 tahun? Iya, sudah 2 tahun. Oke. Berat badannya berapa? Berat badannya turun Dok, dari 11 jadi... Saya nggak mengatakan turun. Turun adalah penilaian. Saya cuma tanya berat badannya berapa. Sekarang 9,8. Oke, sebentar. Mari kita bahas. Ya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oke, mari kita bahas. Oke. Anda bisa lihat layar saya, Ibu? Bisa. Anda bisa lihat layar saya kah? Bisa? Bisa Dok, bisa. Oke. Laki-laki umur berapa tadi? 24 bulan ya? 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Oke. 2 tahun. 2 tahun itu artinya kolom yang paling kanan mentok. Lalu kemudian berapa berat badannya tadi? 9,8. Oke, 9,8. Anda lihat nggak? 9,8 itu ada di garis merah dan hitam yang sebelah kanan. Iya. Saya besarkan. Iya. 24 bulan ada di garis merah dan hitam. Iya. Betul ya? Iya, betul Dok. Oke. Jadi kalau sudah ada di garis merah dan hitam, ya kayaknya nih, Anda perlu nyerah sama dokter spesialis anak Anda. Oke. Ya, artinya anaknya memang udah ketinggalan jauh. Iya, benar. Ya, jadi dengan kata lain, kalau cuma mau sekedar diberi makan saja dalam waktu yang singkat, itu tidak akan istilah wong Jawa ora nututi ngono lho. Benar-benar. Nggak mencukupi, nggak bisa ngejer orang nututi. Ya, jadi barangkali memang sufornya itu perlu Anda perhatikan. Dengan catatan, sufornya itu pun tidak boleh jumlahnya semau gue. Iya. Ya, benar-benar. semau gue itu artinya ya kalau anaknya pengen, kalau anaknya nggak pengen nggak dikasih. Jadi Anda harus betul-betul ngikutin spesialis anak Anda bilangnya apa. Oke. Oke, nah nanti begitu berat badannya udah mulai catch up, udah bisa mengejar, minimal ada di garis kuning. Iya. Nah, lalu kemudian Anda mulai nego.
Bagaimana kalau kita estafet dengan makanan? Iya. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi begini loh, Anda sudah diberikan sekian bulan loh. Iya. Ya, buat ngejar. Tapi Iya. kalau udah nggak sanggup, ya udah nyerah dong. Sebenarnya awalnya itu bagus, Dok. Saya ketemu nih trik, kan kata dokter tidak boleh membuat tidak ada masalah baru gitu ya. Jadi saya dapat nih pola anak saya gitu, Dok. Karena berat badannya turun karena fimosis. ISK baru disunat kemarin. Jadi berat badannya itu agak terjun bebas gitu. Iya, tapi begini Bu, kalau seturun-turunnya anak itu nggak boleh sampai garis merah dan hitam. Oke. Oke, sekarang kita mau ngomong tinggi badannya. Berapa tinggi badannya dia? Terakhir, bentar Dok, saya lupa. Sekitar 78, 79 Dok. Oke, mari kita lihat. Laki-laki Anda lihat 2 tahun, tulisan di bawah 2 tahun. Oke? Anda tarik garis ke atas, kalau anak itu angkanya udah 79, dia di garis mana? 79 hijau bawah. Hah? Ya enggak dong, 79 ada di mana? 79 ini kan Ibu, 80 aja itu sudah di garis merah loh. Iya. Jadi kalau tingginya cuma 79, dia di garis mana? Atas hijau ya, yang atas. Ibu, Anda lihat panjang badan sebelah kiri, ada tulisan 75, Iya, 80. Anda lihat 75 di 79. atas. Oke, kalau Anda tarik ke samping dengan anak usia 2 tahun, ada di garis mana? Merah ya, merah hitam. Betul. So, anak Anda sudah punya masalah. Lihat gak? Iya. Ya, jadi tinggi badan, berat badan itu sudah masalah banget. Ya, untuk bisa ngejar ini menjadi sulit. Anda bisa lihat itu tulisan di bawahnya. Ya, karena angka garis merah dengan garis hitam itu adalah, lihat yang sebelah kanan, -2 sampai dengan -3. Ya, jadi sekali lagi, Anda sudah punya waktu banyak sebetulnya untuk belajar mengejar. Ya, tetapi ternyata ya nggak nyampe kejar mengejarnya itu. Gitu loh ya. Jadi sebetulnya ini adalah sesuatu yang bisa Anda benahi sebelum anaknya sampai 2 tahun. Ya, jadi ikutin dulu omongan dokternya. Ya, karena ini adalah suatu kasus yang harus betul-betul dipantau, diobservasi dengan sangat seksama. Dan tolong diingat, anaknya tidak boleh gemuk. Dalam kasus ini anak tidak boleh gemuk. Sebab begitu dia mulai gemuk, dia mulai obes, maka nanti di usia remaja dia bakal punya masalah. Oke, benar-benar. Siap. Dan yang kedua, anak ini nggak boleh main sembarangan dengan teman yang memberikan pengaruh buruk. Oke. Ya, jadi Anda harus menciptakan permainan edukatif. Ya, Anda harus fokus sama anak ini loh, permainan edukatif yang membuat keterampilan otaknya, keterampilan segala macamnya menjadi optimal. Ya, jadi nggak bisa cuma sekedar ya seperti anak yang lain. Ya, begitu. Semangat Siap, ya. Dok, ya. Oke, saya kembali kepada Frisil. Semangat ya Mam siap. Peluk jauh dari sini pokoknya. Oke, selanjutnya silahkan Mam Berliani Eka. Yuk silahkan Mam. Halo, selamat pagi. Ya, Bu Dok. selamat pagi sampai siang. Baik. Ini mau nanya, bayi saya itu usia 6 bulan 2 minggu, laki-laki. Cuman untuk berat badan, tinggi badan tuh belum saya ukur lagi. Belum posyandu lagi. Nah, ini yang saya mau nanya, untuk perihal bikin bubur, perihal daging sapi, itu kan emang seratnya tinggi. Nah, ini kan saya kemarin ngolah, udah beberapa kali sih saya nyoba. Jadi saya blend terus, sampai sehalus mungkin. Nah, tapi kan sebelum saya kasih ke bayi, saya tester dulu kan, karena ini daging sapi kan tinggi. Nah, saya coba itu masih ada grenjel-grenjel gitu lah, nggak yang sehalus kayak yang lain-lain. Nah, ya udah, akhirnya saya coba saring. Nah, itu keluarlah air. Nah, untuk yang airnya itu kalau dikasihkan ke bayi usia 6 bulan gitu boleh nggak ya? Atau kandungannya tuh jadi berkurang? Karena saya sempat Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa mesti daging sapi? Kenapa bukan hati ayam? Kan Anda harus mengejar kebutuhan zat besi.
hati ayam juga, jadi saya variasi, saya selang-seling ganti menu. Kan saya nyoba, kebetulan kurban kemarin ada daging sapi, saya coba pakai daging sapi. Oke, tapi kalau menurut hemat saya, daging sapi Anda boleh disimpan dulu sampai anaknya nanti agak sedikit besar. Karena kalau kayak begini caranya, maka dagingnya nggak bakal nyampe ke lolos saringan. Ya, karena gini loh, yang anaknya butuhkan adalah proteinnya, bukan kuahnya. Ya, jadi jangan sampai Anda mempunyai suatu salah kaprah, mari kita berikan kaldunya, sementara dagingnya nggak lolos. Nah, kebetulan bisa jadi daging sapi Anda itu bukan khas. Daging sapi Anda itu berasal dari bagian tubuh sapi yang memang banyak serat, otot, dan apa sih istilahnya, atau bagian yang sangat ada tendonnya, gitu loh ya. Jadi bagian daging yang tidak halus. Kalau gitu boleh tahu usia berapa ya boleh dikasih daging sapi gitu? Nah, kalau menurut saya tunggu anaknya sampai bisa ngunyah. Oh, yang sudah tidak bermasalah dengan yang harus Bu, sudah ada itu nggak giginya. lama kok, tenang aja. Jadi 6-8 bulan Anda fokus di hati ayam dulu. Nanti begitu dia sudah mulai pintar dengan finger food, nah ini sudah mulai pintar dengan finger food, Anda masukin tuh daging cincangnya ke dalam perkedel, Anda masukin ke dalam nasi tim, bisa kok, nggak masalah. Jadi kita menggunakan sistem prioritas dulu, bahan makanan mana yang lebih mudah untuk diterima oleh bayi. Sama seperti ada orang yang nanya, Dok, kapan anak saya boleh diberikan apel dengan pir? Tunggu anaknya bisa kunyah. Ya, jadi usia 6-8 bulan kan kerok suap. Indonesia tuh negara kaya loh. Jadi kerok suap itu bisa buah naga, bisa pepaya, bisa pisang, betul apa enggak? Bisa alpukat. Udah, sabar. Nanti 2 bulan lagi baru makan apel dan pir. Hitung-hitung sebagai kriuknya dia yang pertama. Ya, jadi itu disebut dengan anak mengenal khasanah, rasa, tekstur, dan jenis makanan. Ya, jadi nggak usah khawatir, anaknya kan juga belum 1 tahun. So dalam waktu 6 bulan Anda bisa memperkenalkan bertahap. Ya, karena anak itu membutuhkan konsistensi ya, itu dia. Ya, konsistensi itu adalah konsisten, being consistent. Ya tadi, keteraturan, kenyamanan. Gitu ya Bu ya. Bukannya saya melarang daging sapi loh. Ya, kecuali kalau Anda bisa mengambil khas paling dalam. Orang Belanda ngomongnya khas paling dalam. Itu dagingnya empuk banget. Ya, yang kalau misalnya Anda rebus 3 jam itu pure. Nah, itu dia. Kalau kita makan rendang itu pure gitu ya, dagingnya aja lumer di lidah. Maaf, ini mau tanya, saya ini punya adik usianya itu 2 tahun, udah 3 tahunan. Kalau bayi itu umumnya kan berhenti menyusui itu atau disapeh kan 2 tahun ya? Atau lebih? Kalau 3 tahun, lebihnya itu berapa? Soalnya 3 tahun adik saya masih menyusui. Kira-kira kalau dia masih mau menyusui, masih mentil gitu, kandungan yang di ASI itu bahaya nggak untuk usia bayi yang 3 tahun? Gini. Kita nggak bicara tentang ASI bahaya. Ya, kita nggak ada yang namanya ASI bahaya. Ya, jadi yang penting adalah apakah 3 tahun itu dia menyusui netek itu masih ada tujuannya apa enggak? Nah, kemarin ketika pandemi tahun lalu ketika pandemi lagi gila-gilaan, kita memang mendorong anak untuk netek sampai lebih daripada 2 tahun. Karena apa? Di dalam air susu ibu ada antibodi. Terutama kalau ibunya habis vaksinasi. Ya, tetapi sekarang kalau seandainya sudah pandeminya mulai menyurut dan sebagainya, anaknya masih netek, pertanyaannya lagi tujuannya untuk apa? Kalau memang itu tujuannya adalah untuk bonding, ya tujuannya adalah memang anaknya memang membutuhkan rasa aman dan nyaman, tapi bukan untuk nutrisi ya. Saya nggak ada masalah. Tapi Anda nggak boleh punya pegangan yang keliru bahwa anak umur 3 tahun netek demi nutrisi. Ya, karena kebutuhan dia jauh lebih banyak. Kebutuhan dia jauh lebih banyak daripada yang ASI bisa tawarkan di atas usia 2 tahun. Itu aja jawaban saya. Saya nggak masalah, silakan saja. Anak masih netek. Ya, cuman masalahnya adalah apa yang ingin dicapai, itu aja. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ya, Mam. Silakan. Ya, terima kasih dan semangat. Selanjutnya ini yang japri saya langsung, Dok, tapi karena lagi ada tugas mulia yaitu mengasihi, jadi nggak bisa open kamera. Silahkan, Mom Asami. Yuk, bisa langsung unmute. Mana nih Mom Asami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Tan dan teman-teman. Assalamualaikum.
Dok, aku mau tanya dok, jadi kan anakku ini qadarullah baru diperiksa screening TB. Dan Baru dia apa? hasilnya Didiagnosa dengan positif. TBC. Oke. Screening TB. Oke. Karena ayahnya itu kemarin TB juga. Oke. Jadi pas di screening dia positif. Karena aku udah mulai curiga nih dia berat badannya masih nggak naik-naik dok. Usianya 16 bulan. Berat Oke. badannya kemarin terakhir 7,6. Baik. Perempuan. Ya. Nah, untuk empasinya aku udah homemade, maksudnya pakai yang empasi homemade. Emang Ya. sih dok untuk umur segini kan udah kayak banyak distraksi ya segala macam. Terus aku juga udah berusaha untuk kayak seminimal mungkin tuh distraksinya itu dihilangkan gitu. Cuma Ya. aku masih kayak masih berusaha terus untuk kayak ngasih asupan dia itu yang terbaik gitu sih dok. Umur Itu berapa gimana, sekarang? Dok? Maaf, saya tadi kelopatan. 16 bulan dok, 16 Oke, bulan 1 tapi tahun udah lagi. kemarin Oke, terus? positif TB. Iya, jadi tapi yang sekarang belum full untuk pengobatannya karena masih kurang sampel urin sama darah TIBC sama SI-nya belum diambil gitu dok. Oke. Tapi kemarin mantuknya itu positif gitu dok. Oke. Jadi masalahnya apa? Sama masalahnya itu berat badannya dok masih 7,6, 7,9 gitu dok. Aku kayak butuh semangat dari dokter untuk kayak gimana sih harusnya gitu. Saya nggak bisa memberikan Anda semangat. Yang perlu Anda berikan, yang bisa memberikan Anda semangat justru karena anaknya. Jadi saya ingin meluruskan bahwa anak-anak dengan TBC memang mempunyai masalah dengan berat badan. Itu pasti. Kenapa? Nafsu makannya buruk. Nah, yang dokter Anda sedang lakukan, yang SI dan TIBC, itu adalah untuk menilai apakah selain TBC dia juga menderita anemia dengan defisiensi zat besi atau defisiensi protein, ya kan? Jadi ini penting. Jadi nggak usah galau, pelan-pelan aja. Yang penting adalah, nah ini dia, banyak orang tua begitu melihat anaknya berat badannya kurang, dia pengennya gaspol. Gaspol. Udah gitu nanya, dok ada nggak sih makanan yang buat booster BB? Saya selalu jawabnya tidak ada. Karena apa? Karena prinsipnya berat badan dan tinggi badan itu naik kalau nomor 1 anaknya nggak sakit dulu. Ya Anda mau kasih makanan terbaik dari manapun, kalau anaknya bolak-balik sakit, maka makanan yang dia makan itu cuman habis buat memerangi penyakit dan memulihkan anak. Oh, jadi percuma. Anda mau makan makanan dari kerajaan manapun juga tidak akan bisa menunjang. Jadi nomor 1 anak tidak boleh sakit. Bagaimana caranya? Kebanyakan anak itu sakit karena penyakit menular. Betul atau tidak? Nah, makanya saya mengatakan lindungi anak. Ini penting. Ya, peduli dan lindungi. Apa? Anakmu. Karena anak ini adalah makhluk yang masih rentan ya. Belum punya daya tahan ya, dia juga masih tumbuh dan kembang ya kan. Jadi nomor 1 adalah anak tidak boleh sakit. Nomor 2, dia harus makan dengan kecukupan sesuai dengan usianya. Dok, tetapi sekali makan anak saya nggak bisa cukup, paling cuma 1/4 porsi. Oke, barangkali Anda harus lebih getol untuk memberikannya dalam porsi kecil tetapi sering. Ya, dan jangan terlena dengan jadi semua itu. Tapi anak saya senang kalau dikasih kudapan. Ya jelas, karena kudapan itu manis. Biasanya juga lebih nyaman buat dia. Tetapi bukan untuk pertumbuhannya. Kalau Anda lihat, kudapan-kudapan itu angka kecukupan gizinya tidak mencukupi seperti makanan utama. Betul tidak? Ya, jadi anaknya cuma kenyang rasa manis, kenyang dengan kudapan, tetapi tidak bisa tumbuh. Jadi bagi anak-anak, bagi ibu-ibu yang anaknya memang belum bisa makan sesuai dengan porsi, Anda tidak boleh terlena dengan kudapan. Kudapan itu adalah makanan tambahan. Makanan tambahan itu berarti kalau yang dimakan 3 kali udah cukup tetapi masih butuh tambahan, makanya anaknya mendapat imbuhan. Betul tidak? Tetapi kalau yang 3 kali makan aja belum cukup, lah, yang mau ditambah apanya ya? Ya, jadi makanan tambahan itu harus ditempatkan kepada porsi yang sebenarnya. Jadi anak ini harus punya kecukupan makan dulu. Kalau kecukupan makan 3 kali belum, memang gimana mau dikasih makanan tambahan? Oke, itu aja. Ya, semangat ya. Baik. Terima kasih dokter. Melalui badainya. Badai pasti berlalu. Oke. Selanjutnya ini merupakan satu pertanyaan terakhir ya. Silahkan Mam Sri yang sambil ngomong anak sambil ikutan webinar ya. Silahkan Mam Sri. Selamat siang. Izin bertanya dok.
Anak saya sekarang kan mau 7 bulan ya, seminggu lagi. Alhamdulillah ngikutin IG dokter, MPASI di sambil kerja tetap bisa homemade, alhamdulillah. Nah, cuman yang saya mau tanyakan kan anak saya ini biasanya cek itu ke puskesmas atau posyandu aja. Itu cuman berat, ditimbang sama imunisasi. Nah, kemarin tuh sempat baca ada beberapa kayak temen yang bilang dia tuh ada kasus anaknya setelah 1 tahun lebih terkait zat besi. Nah, saya tuh kan ngusahainnya tuh lewat ati ayam ya dok. Jadi dalam seminggu itu 4 hari biasanya menunya ada ati ayam, ikhtiar supaya zat besinya terpenuhi. Nah, apakah anak saya itu tetap perlu DSA atau cukup aja gitu dari berat badan, tinggi badan itu baik, itu nggak apa-apa harus ke DSA dok. Gimana ya dok? Ya, untuk menilai kecukupan MPASI, memang kita hanya bisa melihat dari berat badan dan tinggi badan. Tidak semua orang tua harus ngecek darah anaknya. Ya, sebab kita mengandaikan bahwa kalau tinggi badannya cukup, maka ini anak juga tumbuh optimal. Ya, karena yang kita takutkan adalah barangkali secara kualitas. Nah, sekarang ini penting nih. Kuantitas jumlah makanan itu akan mempengaruhi berat badan. Ya, kuantitas maaf. Tapi kalau kualitas makanan itu di kemudian hari imbasnya ada di tinggi badan. Jadi sekali lagi kecukupan makro dan mikronutrien itu akan tercermin dari tumbuh kembang menurut grafik yang Anda bisa pantau setiap bulan di posyandu. Jadi kalau berat badan dan tinggi badannya oke, lalu kemudian anaknya juga nggak punya masalah dengan makan, nafsu makannya baik, aku rasa itu baik-baik saja. Anda di dalam track yang benar, selamat. Oh, jadi kalau misalnya tadi dari berat badan, tinggi badan, terus dari nafsu makan dan kondisinya nggak ada sakit kayak demam dan lain-lain, itu cukup dari berat badan, tinggi badan, nggak usah ke DSA ya dok harusnya? Tentu. Ya, jadi pergi ke dokter itu kan kalau misalnya Anda punya masalah. Ya, sebab begini, nakes kita tuh banyak, bukan cuma dokter aja. Ya kan, Anda punya ahli gizi, ya kan, Anda juga punya tenaga pelaksana gizi TPG di puskesmas, kita punya fasilitator PMBA, gunakan mereka. Ya, jadi kalau anaknya nggak sakit, Anda bisa belajar dari mereka. Ya, begitu pula kader-kader juga pasti kan dibina, betul apa enggak? Ya, yang nggak benar kalau kadernya nggak dibina. Jadi ke dokter apabila memang perlu, ya, karena tidak semua harus ditangani oleh dokter. Setuju ya? Oke, saya kembalikan kepada Frisil, barangkali penutup dari saya sebelum Frisil mengumumkan hadiah, lomba, dan sebagainya. Saya minta maaf apabila di sana-sini barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, ada perilaku saya yang barangkali juga tidak pas di hati Anda, saya mohon dimaafkan. Dan aku gara-gara cara bergabung bersama komunitas jadi bingung saya. Jadi ada di chat. Jadi saya senang sekali bahwa dengan webinar kita kali ini kita sama-sama belajar mengenali anak kita masing-masing. Ya, jadi MPASI itu ternyata implikasinya luas banget. Jangan cuma sekedar urusan makanan, tetapi juga kita belajar memahami anak. Dan bukan cuma itu aja, dengan kita memahami anak dan makanannya, kita juga memahami diri sendiri. Ya, tipe orang tua seperti apa saya ini? Ya, apakah saya juga dengan adanya anak saya menjadi lebih baik? Saya menjadi lebih sabar. Itu antara lain ya. Saya menjadi lebih sabar. Saya justru menjadi orang yang lebih terbuka untuk belajar. Yang tadinya barangkali kekeh. Pokoknya kalau udah begini gitu ya kan. Tapi sekarang ternyata dengan kita belajar sama-sama kita jadi lebih terbuka. Terima kasih Frisil. Lalu kemudian juga barangkali saya perlu mendapatkan upgrade ilmu pengetahuan lagi ya. Jangan lupa ikuti terus ya komunitasnya Frisil, itu keren banget. Dan masih banyak lagi pendidikan-pendidikan yang bisa Anda ikuti dari komunitas ini. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan di tempat masing-masing. Terima kasih Dr. Tan Sotien M. Hum, dan tentunya pada kesempatan hari ini di hari Minggu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan materi yang luar biasa dan juga menjawab para pertanyaan-pertanyaan dari imam semuanya. Sehat dan sukses selalu untuk dokter, tentunya terus semangat untuk memberikan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. See you, dokter!